Bagian 4. Bagian 4 terdiri dari 20 bab. Astaga, di manakah di dunia telah terjadi ketololan-ketololan lebih besar ketimbang yang dilakukan kaum penyayang? Dan apakah gerangan di dunia ini yang lebih menyengsarakan ketimbang ketololan-ketololan kaum penyayang? Celakalah semua pecinta yang tidak bisa mengatasi rasa belas. Demikian pernah setan berkata padaku, bahkan Tuhan mempunyai neraka, itulah cintanya kepada manusia. Dan akhir-akhir ini aku dengar ia mengatakan ini, Tuhan telah mati. Tuhan telah mati akibat belas kasihnya kepada manusia. Zarathustra, tentang kaum penyayang. Bab yang pertama, sesaji madu. Dan kemudian bulan-bulan dan tahun-tahun dialami jiwa Zarathustra, dan dia tidak memedulikannya. Namun rambutnya berubah putih. Suatu hari selagi dia duduk pada sebuah batu di muka guanya dan memandang diam-diam keluar, tetapi pemandangannya adalah laut dan jurang-jurang yang melingkar-lingkar, binatang-binatang piaraannya berjalan pelan-pelan mengelilinginya dan akhirnya berhenti di hadapannya. "Oh Zarathustra," kata mereka, "apakah engkau barangkali sedang menanti kebahagiaanmu? Apa dasar dari kebahagiaan itu?" Dia menjawab, "Telah lama aku tidak mengharap-harap kebahagiaan. Aku mengharap kerjaku." "Oh Zarathustra," kata binatang-binatang itu kemudian, "engkau katakan itu sebagai orang yang memiliki terlalu banyak hal yang baik. Tidakkah engkau berbaring dalam suatu danau kebahagiaan yang biru cerah?" "Kalian para dungu," jawab Zarathustra dan tersenyum. "Betapa bagusnya kalian memilih perumpamaan. Tetapi kalian pun mengetahui bahwa kebahagiaanku adalah berat dan tidak seperti gelombang cairan. Ia menekanku dan tidak mau meninggalkanku, dan bertingkah seperti minyak cair." Kemudian binatang-binatangnya berjalan lagi pelan-pelan, mengelilinginya, dan kemudian berhenti di hadapannya lagi. "Oh Zarathustra," mereka berkata, "itukah gerangan, maka engkau semakin muram dan semakin kurus. Walau rambutmu tampak putih dan lemas, lihatlah, kamu duduk dalam minyakmu. Apa yang kamu katakan, binatang-binatangku?" kata Zarathustra sambil tertawa. "Benarkah aku berdusta ketika aku mengatakan tentang minyak? Yang sedang terjadi kepadaku terjadi kepada semua buah-buahan yang sedang masak. Madu dalam urat-uratku itulah yang membuat darahku kental dan jiwaku menjadi tenang." "Baiklah kalau demikian, oh Zarathustra," mereka menjawab dan mengerumuninya lebih dekat. "Tetapi tidakkah engkau ingin mendaki gunung tinggi hari ini? Udara cerah dan hari ini orang bisa melihat lebih jauh melintasi dunia dibanding sebelumnya." "Ya binatang-binatangku," dia menjawab, "nasihatmu kukagumi dan sesuai dengan keinginanku. Hari ini aku ingin mendaki suatu gunung tinggi. Tetapi jagalah agar aku membawa madu yang akan aku sajikan di sana nanti. Madu dingin keemasan, kuning, putih, halus dalam sarangnya. Karena aku hendak memberikan sesaji madu." Tetapi ketika Zarathustra telah mencapai puncak gunung, dia menyuruh pulang segala binatang yang mengiringinya, dan melihat bahwa dia kini sendirian. Kemudian dia tertawa dengan sekeras-kerasnya, melihat sekelilingnya dan berkata demikian, bahwa tadi aku berbicara mengenai sesaji, dan sesaji madu hanyalah tipuan saja, dan benarlah, itu adalah ketololan yang berguna. Di atas ini aku bisa berbicara lebih bebas daripada di depan gua pertapa dan binatang-binatang piaraan pertapa. Sesaji, apa? Aku boroskan apa yang diberikan kepadaku. Aku, seorang pemboros dengan 1000 tangan. Bagaimana aku sebut itu sesaji? Dan ketika aku hendaki madu, aku kehendaki hanya umpan dan sirup manis dan lilin pohon, yang bahkan dirakusi oleh beruang-beruang yang menggeram dan burung-burung jahat yang aneh, merengut. Umpan yang paling baik seperti yang dibutuhkan oleh para pemburu dan nelayan. Karena walau dunia ini bagaikan seekor binatang hutan yang hitam dan sebuah lapangan hiburan bagi semua pemburu binatang liar, bagiku tampak bagaikan laut yang hendaknya dalam tak terduga. Laut yang penuh dengan ikan-ikan dan kepiting-kepiting warna-warni yang karena itu bahkan dewa-dewa sangat ingin menjadi nelayan dan penebar jala. Demikian kayaknya dunia dengan barang-barang aneh, besar dan kecil, terutama dunia manusia, laut manusia. Kini aku ayunkan tangkai pancing keemasanku ke dalamnya dan berkata, terbukalah jurang manusia.
Terbukalah dan lemparkan padaku ikan-ikan dan kepiting-kepitingmu yang berkilatan. Dengan umpan terbaikku dan aku pancing hari ini ikan manusia yang paling aneh. Kebahagiaanku itu sendiri akan aku umpankan kemana-mana, antara matahari terbit, tengah hari, dan matahari terbenam, untuk melihat kalau-kalau banyak ikan manusia akan belajar meronta terhadap kebahagiaanku, sampai mereka yang menelan mata pancingku yang tajam dan tersembunyi, sudah naik mencapai setinggi aku. Anak-anak jurang yang paling berwarna-warni naik kepada salah satu pemancing manusia yang paling jahat, karena akulah dia. Dari hati dan dari sejak semula, menarik dan menarik ke arahku, menarik ke atas kepadaku, naik seorang penarik pelatih mandor yang sekali pernah memerintah dirinya, dan tidak sia-sia, menjadilah sebagaimana adanya kamu. Demikianlah manusia kini boleh naik ke hadapanku, karena aku masih menunggu tanda-tanda bahwa saatku telah tiba untuk turun. Sedang kini aku belum turun, sebagaimana aku harus kepada para manusia. Karena itu aku menunggu di sini, cerdik dan sinis di gunung-gunung tinggi. Bukannya tak sabar, bukan pula sabar. Malahan sebagai orang yang telah belajar membuang kesabaran, karena ia tidak lagi menderita dengan sabar. Karena takdirku membiarkan waktuku berlalu. Telahkah ia melupakanku? Ataukah ia duduk dalam bayang-bayang di belakang sebuah batu besar menangkap lalat? Dan benarkah aku bersyukur kepada takdir abadiku, karena ia tidak memburu dan menggebuku, dan karena memberiku banyak waktu untuk bermain dan bergurau, sehingga kini aku telah mendaki gunung tinggi itu untuk menangkap ikan. Pernahkah orang menangkap ikan di gunung tinggi? Dan jika apa yang aku ingin dan lakukan di sini adalah suatu kebodohan, lebih baik melakukan daripada menjadi muram dan hijau dan dangkal. Menunggu di bawah sana daripada karena menunggu menjadi gunung yang mengeluarkan dengusan merah. Sebuah badai yang menggeram menjadi seorang yang berang berteriak-teriak ke arah lembah-lembah. Dengar, akan aku lecut kalian dengan kutukan Tuhan. Bukannya aku merasa harus marah pada manusia-manusia celaka itu. Mereka itu boleh ditertawakan saja. Betapa tak sabarnya mereka. Para beduk tanda bahaya yang besar ini yang terpaksa bersuara hari ini atau tidak sama sekali. Tetapi aku dan takdirku, kami tidak berbicara kepada hari ini. Tidak berbicara pula kepada tidak pernah. Kami punya kesabaran dan waktu. Dan bukan hanya waktu, karena ia mesti datang pada suatu hari dan mungkin mampir. Apa yang mesti datang suatu hari dan mungkin mampir? Hazar kita, manusia agung dari kerajaan manusia yang jauh sekali, kerajaan Zarathustra 1000 tahun. Seberapa jauh agaknya jauh sekali ini, apa peduliku, tetapi tidak berkurang keyakinanku mengenai keberadaannya, biarpun dikatakan jauh sekali. Aku berdiri teguh dengan kedua kaki pada fondasi ini, pada fondasi abadi ini, pada batu primordial yang keras, pada bukit primordial yang tertinggi dan terkeras ini. Kepadanya angin mendatanginya sebagai tempat pengarah badai-badai dengan bertanya di mana, dan dari mana, dan kemana. Tertawalah kejahatanku yang cerah dan memuaskan. Turunlah dari gunung-gunung tinggi dan tebarkan tawamu yang berdering mengejek. Dengan umpanmu yang berkilat aku memancing ikan manusia yang paling bagus, dan yang menjadi milikku dalam semua laut-laut, dalam diriku dan untuk diriku yang ada dalam semua hal. Pancinglah itu untukku. Bawa itu ke sini padaku. Aku menunggu untuk itu. Aku yang adalah yang terjahat di antara semua pemancing. Berayunlah kailku, tenggelam, turun, umpan untuk kebahagiaanku. Jatuhkanlah embunmu yang paling manis, madu hatiku. Menusuklah kailku ke dalam perut semua kesengsaraan hitam. Pandang jauh mataku. Oh, berapa banyak laut di sekelilingku, masa-masa depan manusia yang sedang fajar, dan di atasku kesenyapan yang cerah, kesunyian tanpa awan. Jerit putus asa. Hari berikutnya Zarathustra lagi-lagi berdiri di atas sebuah batu di muka guanya, sementara binatang-binatangnya berkeliaran di dunia luar mencari makanan segar dan madu segar pula. Karena Zarathustra telah memakan dan menghabiskan madu yang lama itu sampai tetes terakhir. Tapi selagi dia duduk di sana dengan sebatang tongkat di atasnya, menggoreskan garis bayangnya di atas tanah, berpikir dan sungguh, bukan tentang dirinya dan bayangannya. Seketika itu dia mendongak dengan cemas.
karena dia melihat sebuah bayangan lain di samping bayangannya. Dengan cepat dia berdiri dan memandang sekeliling. Lihatlah, seorang peramal berdiri di sampingnya. Nabi peramal yang dulu pernah makan dan minum di mejanya. Nabi kebosanan besar yang mengajarkan semua itu satu. Tidak ada yang bermanfaat, dunia ini tanpa makna. Pengetahuan mencekik leher. Tapi wajahnya kini telah berubah. Dan ketika Zarathustra memandang ke dalam mata Nabi itu, hatinya terkejut. Sedemikian banyak ramalan jahat dan kilatan-kilatan petir telah melintas di wajahnya. Nabi itu yang merasakan apa yang sedang berkecamuk dalam jiwa Zarathustra. Mengusapkan tangannya pada wajahnya, seakan-akan dia ingin menyapu habis wajahnya itu. Zarathustra melakukan hal yang sama, dan ketika masing-masing telah berhasil menenangkan diri, mereka berjabat tangan sebagai tanda bahwa mereka ingin berkenalan kembali satu sama lain. Selamat datang, kata Zarathustra. Engkaulah nabi kebosanan besar. Tidak sia-sia engkau dulu menjadi tamu di mejaku. Makan dan minumlah bersama aku hari ini juga, dan maafkan seorang tua periang karena duduk bersama dengan kamu. Seorang tua periang, jawab nabi itu, menggelengkan kepalanya. Tetapi siapapun engkau kini atau maju jadi apa, oh Zarathustra, engkau hanya memiliki sedikit waktu lagi di sini untuk menjadi yang engkau inginkan. Sebentar lagi perahumu akan dihanyutkan. Apakah aku kini tidak sedang duduk di air? Bertanya Zarathustra sambil tertawa. Gelombang-gelombang sekeliling gunungmu semakin meninggi. Segera mereka akan mengangkat perahumu pula dan membawa kamu pergi. Mendengar itu, Zarathustra menjadi terdiam dan berpikir, apakah engkau tidak mendengar? Nabi itu terus berkata, tidakkah itu bunyi gemuruh pasang yang naik dari kedalaman? Zarathustra kembali terdiam dan mendengarkan. Kemudian dia mendengarkan suatu jeritan panjang yang dipantulkan bolak-balik oleh jurang satu ke jurang lainnya, karena tidak satu pun dari mereka ingin memilikinya. Sedemikian ngerinya jeritan itu. Engkau pengkhotbah kejahatan, kata Zarathustra. Akhirnya, itulah jeritan putus asa dan jeritan manusia. Barangkali datang dari sebuah laut hitam. Tetapi apa artinya keputusasaan manusia bagiku? Dosa puncak yang dicadangkan untukku. Barangkali engkau tabu disebut apa itu? Belas kasihan, jawab Nabi hati pemurah, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Oh Zarathustra, aku datang untuk membujukmu agar melakukan dosa puncak. Dan baru saja kata-kata ini diucapkan, terdengarlah jeritan itu lagi, lebih panjang dan lebih memilukan daripada tadi, dan lebih dekat. Engkau dengar itu? Engkau dengar, oh Zarathustra? Teriak Nabi itu. Jeritan itu ditujukan kepadamu. Ia memanggil-manggil engkau. Datanglah, sudah saatnya benar. Mendengar itu, Zarathustra terdiam, bingung dan sangat terkejut. Akhirnya dia bertanya dengan sangsi, dan siapakah itu yang memanggil aku? Tetapi engkau tahu siapa dia, jawab Nabi dengan keras. Kenapa engkau menyembunyikan diri? Manusia lebih tinggi itulah yang memanggil engkau. Manusia lebih tinggi, seru Zarathustra ketakutan. Apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan? Manusia lebih tinggi, apa yang dia inginkan di sini? Dan kulitnya bersimbah keringat. Namun Nabi tidak menjawab kecemasan Zarathustra. Dia mendengar tajam-tajam ke arah kedalaman. Tetapi ketika lama tidak terdengar apa-apa lagi, dia berpaling dan melihat Zarathustra berdiri gemetaran. Oh Zarathustra, dia mulai berbicara dengan wajah muram. Engkau tidak berdiri di situ bagaikan orang yang mabuk kegembiraan. Engkau harus menari bila mana engkau tidak ingin terguling. Tetapi bahkan bila engkau menari di hadapanku dan memainkan segala permainanmu, tidak seorang pun akan berkata, lihatlah, di situ menari orang bahagia yang terakhir. Siapapun yang mencari dia di sini akan mengunjungi puncak-puncak ini dengan sia-sia. Dia akan mendapati gua-gua, memang, dan gua-gua di hutan, tempat-tempat bersembunyi untuk yang bersembunyi. Tetapi bukan tambang-tambang kebahagiaan dan gudang-gudang harta dan butir-butir emas kebahagiaan yang baru. Kebahagiaan, bagaimana orang bisa mendapati kebahagiaan bersama manusia-manusia terkubur dan para pertapa. Haruskah aku mencari kebahagiaan akhir di kepulauan bahagia jauh di tengah laut-laut tanpa nama? Tetapi itu semua satu, tidak ada yang berharga, mencarinya tidak mungkin, dan tidak ada lagi pulau-pulau bahagia itu. Demikianlah Nabi menghela nafas, namun mendengar desahannya itu, Zarathustra kembali ceria dan mantap. Seperti orang yang baru lepas dari jurang ke dalam cahaya. Tidak, 3 kali tidak. Dia berseru keras dan mengusap janggutnya. Aku tahu benar,
Masih ada pulau-pulau bahagia itu. Jangan bicara seperti itu. Engkau petapa keluh kesah. Berhentilah menyebut tentang hal itu. Engkau mendung pagi hari. Tidakkah aku berdiri di sini basah oleh kebingunganmu dan kuyup bagaikan seekor anjing? Kini aku akan mengguncang tubuhku dan lari darimu, sehingga aku akan kering kembali. Janganlah engkau heran akan hal ini. Engkau sangka aku kurang sopan, tetapi ini rumahku. Tetapi mengenai manusia lebih tinggimu, baiklah, aku akan mencari dia segera di dalam hutan-hutan ini. Jeritan datang dari sana. Barangkali dia sedang diserang oleh seekor binatang jahat. Dia berada dalam wilayahku. Di sini dia tidak boleh dicederai. Dan benarlah, terdapat banyak binatang buas di sekelilingku. Dengan berkata seperti itu, Zarathustra berbalik hendak pergi. Kemudian Nabi berkata, "Oh Zarathustra, engkau betul kurang ajar. Aku tahu engkau ingin menghindar dariku. Engkau lebih senang lari ke hutan dan berkelahi dengan binatang-binatang buas. Tapi apa gunanya ini bagimu? Di petang hari engkau akan bertemu denganku lagi. Aku akan duduk dalam guamu, sabar dan diam bagaikan batang kayu, menunggumu." Biarlah begitu, Zarathustra berteriak ke belakang sambil berangkat. Dan apapun di dalam gua yang menjadi milikku, menjadi milikmu pula, tamuku. Tetapi andai engkau menemukan madu di dalam sana, biarlah, jilatlah saja. Engkau beruang menggeram dan permanislah jiwamu, karena di petang nanti kita berdua harus berada dalam keadaan ceria. Ceria dan gembira bahwa hari ini sudah usai, dan engkau sendiri akan menari mengiringi nyanyianku sebagai beruang penari. Engkau saksikan itu. Engkau menggeleng-gelengkan kepalamu, baiklah, teruslah beruang tua, namun aku pun seorang peramal. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya, perbincangan dengan raja-raja. Zarathustra belum berjalan 1 jam menembusi gunung-gunung dan hutan-hutannya ketika saat dia melihat sebuah arak-arakan yang aneh. Di sepanjang jalan yang dituruninya itu, datanglah 2 orang raja memakai mahkota dan selendang ungu dan bersinar bagaikan burung flamingo. Mereka menggiring seekor keledai penuh muatan. "Apa yang diinginkan raja-raja ini dalam kerajaanku?" kata Zarathustra dengan hati takjub dan segera menyembunyikan dirinya di belakang semak. Tetapi begitu raja-raja itu mencapai tempatnya, dia berkata, agak keras bagaikan berbicara dengan dirinya sendiri, "Aneh, aku tidak mengerti. Aku lihat 2 raja dan hanya 1 keledai." Kemudian kedua raja berhenti, tersenyum, melihat ke arah datangnya suara, dan kemudian berpandangan satu sama lain. Tidak diragukan lagi, orang-orang di rumah juga berpikir seperti itu pula, kata raja di sebelah kanan, tetapi mereka tidak mengatakannya. Raja yang di kiri mengangkat bahunya dan menjawab, "Itu tadi barangkali seorang penggembala domba, atau seorang petapa yang sudah terlalu lama tinggal di antara pepohonan dan bebatuan. Karena sunyi tanpa kawan itu bisa merusak sopan santun." "Sopan santun," jawab raja satunya dengan marah dan ketus. "Jadi apa yang sedang kita jauhi ini? Bukankah sopan santun golongan tinggi kita? Benar, lebih baik hidup di antara para petapa dan penggembala kambing daripada dengan jelata kita yang berhias, culas dan bersolek. Walau mereka menyebut diri golongan tinggi, walau mereka menyebut diri kaum bangsawan, tetapi segalanya palsu dan busuk, terlebih-lebih darahnya, akibat penyakit-penyakit lama dan jahat serta dukun-dukun jahat. Aku pikir manusia yang terbagus dan paling bernilai dewasa ini adalah seorang petani yang sehat, kasar, cerdik, bengal, awet. Itulah jenis paling bangsawan kini. Petani adalah manusia terbaik dewasa ini, dan kaum petani harus menjadi tuan. Tetapi kerajaan kita adalah kerajaan para jelata. Aku tidak lagi akan membiarkan diriku ditipu. Namun jelata artinya tambal sulam jelata. Dalam hal bahwa segalanya tercampur dengan segala sesuatu lain. Wali dan bajingan dan orang-orang baik dan Yahudi, setiap binatang dari perahu Nuh. Sopan santun, segala sesuatu adalah palsu dan busuk dalam diri kita. Tidak ada yang tahu bagaimana bersikap hormat lagi. Justru itulah yang kita jauhi. Mereka bermulut manis, anjing-anjing celaka, mereka menyepuh daun-daun palem. Kejijian inilah yang menyumbat kerongkonganku karena kita para raja telah menjadi palsu, dipamerkan dan dipulas dalam upacara-upacara kebesaran usang kakek-kakek kita. Barang-barang pameran untuk manusia-manusia yang paling bodoh dan paling curang, dan siapa saja dewasa ini yang bermain dengan kekuasaan. Kita bukanlah yang pertama di antara mereka itu, namun kita harus berlagak sebagai yang pertama. Kita akhirnya telah menjadi bosan dan jijik dengan tipuan ini. Kini kita menjauhi halayak jelata.
Mereka semua para pengigau dan lalat-lalat penulis, bau apek, tuan-tuan toko, perjuangan ambisi, nafas busuk, Cih hidup di antara mereka. Cih berlagak menjadi yang pertama di antara halayak. Ah, jijik, jijik, jijik. Apa guna kata raja-raja ini? Apa guna kita raja-raja ini? Penyakitmu kumat lagi, kini berkata raja yang di sebelah kiri. Rasa jijik menyerangmu, saudaraku sayang, tapi engkau tahu orang akan mendengar omongan kita. Saat itulah Zarathustra yang memasang telinga dan matanya selama pembicaraan itu bangkit dari tempatnya, bersembunyi, menghampiri para raja itu dan berkata, dia yang mendengar engkau, dia yang ingin mendengar engkau, oh para raja, disebut Zarathustra. Akulah Zarathustra yang pernah berkata, apa guna kita raja ini? Namun ini adalah kerajaan dan wilayahku, apa yang engkau cari dalam kerajaanku. Tetapi barangkali dalam perjalananmu telah engkau temukan apa yang aku cari, yaitu manusia lebih tinggi. Ketika para raja itu mendengar ini mereka memukul-mukul dada mereka dan berkata serempak, engkau mengenali kami. Dengan pedang kata-katamu itu engkau telah mengiris kegelapan tebal hati-hati kami. Engkau telah menemukan kegalauan kami, karena lihat, kami sedang dalam perjalanan mencari manusia lebih tinggi, manusia yang lebih tinggi dari kami, walau kami adalah raja-raja. Kami menggiring keledai ini kepadanya karena manusia lebih tinggi tentunya adalah juga tuan tertinggi di bumi. Tidak ada kemalangan yang paling sengsara sepanjang takdir manusia, kecuali ketika para berkuasa di dunia tidak menjadi manusia-manusia yang pertama. Jika itu terjadi, maka segalanya menjadi palsu dan miring dan mengerikan. Dan bahkan ketika mereka menjadi manusia-manusia terakhir dan lebih mirip binatang dibanding manusia, maka nilai dari jelata semakin meningkat dan akhirnya kebajikan jelata berkata, lihat aku sendiri raja yang kebajikan. Apa yang aku dengar ini? Jawab Zarathustra. Kearifan raja-raja. Aku terpesona dan benar. Aku merasakan dorongan untuk mengubah syair mengenai hal ini. Meski syair itu tidak bernilai untuk didengar telinga semua orang, sudah sejak lama sekali aku tidak lagi mendengar telinga-telinga yang suka mencuri dengar. Baiklah, mari. Tetapi pada saat ini terjadilah bahwa keledai itu pun bisa berbicara. Ia dengan jelas dan kurang ajar mengatakan, hiya. Pada suatu hari, satu tahun 1 Masehi kukira berbicara Sibil, yang mabuk tanpa minuman, segalanya memburuk. Rongsok, rongsok. Belum pernah dunia serongsok ini. Roma kini adalah pelacur dan tempat pelacuran. Caesar di Roma adalah binatang dan Tuhan sendiri seorang Yahudi. Raja-raja itu bergembira mendengar syair Zarathustra dan raja di sebelah kanan berkata, oh Zarathustra, kebetulan benar kami kesini dan bertemu engkau, karena musuh-musuhmu telah memperlihatkan gambarmu dalam cermin mereka. Dari cermin itu mereka memandang dengan seringai, setan dan ketawa mengejek, sehingga kami takut akan engkau. Tetapi tidak mengapa, berkali-kali engkau cubit telinga dan hati kami dengan ucapan-ucapanku, sehingga akhirnya kami berkata, tidak peduli bagaimana wajahnya, kami mesti tetap mendengarkan dia. Dia yang mengajari, engkau harus mencintai perdamaian sebagai sarana untuk perang-perang baru dan perdamaian singkat harus lebih kucintai dibanding yang panjang. Belum pernah seorang pun berkata dengan kata-kata perang seperti itu. Apa yang baik, berani adalah baik. Perang yang baiklah yang memberkati setiap perjuangan. Oh Zarathustra, mendengar kata-kata itu, darah kakek moyang kami menggelak dalam tubuh-tubuh kami. Bagaikan mata air berbicara kepada tong-tong anggur usang. Bapak-bapak kami mencintai kehidupan di masa pedang-pedang peradu bagaikan ular-ular berapi. Mereka berpikir bahwa semua matahari kedamaian itu lemah dan rapuh, tetapi perdamaian panjang membuat mereka merasa malu. Betapa mereka itu mendesah bapak-bapak kami ketika mereka melihat pedang-pedang gersang dan mewah terpaku di dinding. Seperti mereka, pedang-pedang itu haus peperangan, karena sebuah pedang ini ingin meminum darah dan berkilat karena hauskan darah. Selagi para raja itu dengan bersemangat bercerita dan menceritakan kebahagiaan bapak-bapak mereka, Zarathustra dirasuki keinginan kuat untuk mengejek mereka, karena tampaknya yang dihadapinya adalah raja-raja yang tidak suka berperang, dengan wajah-wajah tua dan halus, tetapi dia menahan dirinya. Baiklah, katanya, di sanalah jalan menuju gua Zarathustra, dan hari ini petang akan panjang, tapi kini sebuah jeritan putus asa menggesa aku berpisah dengan kalian.
Guaku akan mendapat kehormatan seandainya para raja berkenan duduk dan menunggu di sana. Tetapi yang pasti kalian harus menunggu lama. Tetapi sungguh, memangnya kenapa? Di manakah dewasa ini orang belajar menunggu dengan lebih baik daripada dalam audiensi dan keseluruhan kebajikan itu masih dimiliki para raja. Bukankah kebajikan ini disebut kemampuan untuk menunggu? Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya lintah. Dan Zarathustra berjalan dengan merenung lebih jauh dan lebih dalam, memasuki hutan-hutan dan melintasi tempat-tempat berawa-rawa. Tetapi sebagaimana terjadi pada orang-orang yang memikirkan hal-hal pelik, dengan tidak sengaja dia menginjak seseorang. Dan lihat, seketika itu juga sebuah jerit kesakitan dan 2 sumpahan dan 20 makian keluar menyembur wajahnya, sehingga dengan takut dia mengangkat tongkatnya dan menghantamkannya pada orang yang telah diinjaknya itu. Tetapi dengan segera dia sadar kembali, dan hatinya menertawakan kebodohan yang baru saja diperbuatnya. Maafkan aku, dia berkata kepada orang yang baru diinjaknya itu, yang telah bangkit dengan amarah dan duduk kembali. Maafkan aku, dan pertama-tama dengarlah sebuah perumpamaan. Bagaimana seorang yang mengimpikan hal-hal yang jauh tidak sengaja menginjak seekor anjing di jalan yang sunyi, seekor anjing yang sedang tidur berjemur. Betapa mereka berdua terkejut dan saling serang satu sama lain bagaikan musuh maut. Keduanya dengan ketakutan setengah mati. Itulah yang terjadi pada kita. Meski demikian, tidak banyak alasan bagi mereka untuk saling mengasihi anjing ini dan penyendiri ini, karena mereka keduanya adalah penyendiri. Siapapun engkau ini, kata orang yang terinjak itu dengan marah pula, engkau terlalu dekat menyinggungku dengan perumpamaanmu dan bukan hanya dengan kakimu. Karena tidakkah engkau lihat aku bukan anjing? Dan dengan berkata demikian, orang yang duduk itu bangkit dan menarik lengannya yang telanjang dari rawa. Karena sebelum itu dia telah berbaring begitu saja di tanah, tersembunyi dan tidak diketahui, bagaikan seorang yang sedang mengintai untuk menangkap binatang rawa. Tetapi apa yang kau kerjakan? Seru Zarathustra dengan cemas, karena dia melihat bahwa mengalir banyak darah sepanjang lengannya yang telanjang itu. Apa yang telah terjadi padamu? Apakah seekor binatang buas telah menggigitmu, manusia malang? Orang yang berdarah-darah itu masih merasa marah. Apa pedulimu? Katanya, dan berlagak hendak pergi. Di sini aku serasa di rumah sendiri dan inilah lingkunganku. Siapapun yang hendak menanyai diriku, biarlah bertanya. Tetapi aku enggan menjawab orang bodoh. Engkau keliru, kata Zarathustra dengan belas dan memeganginya erat-erat. Engkau salah. Di sini engkau tidak berada di rumah sendiri, tetapi dalam kerajaanku. Dan aku tidak mau ada yang celaka di sini. Bagaimanapun, panggil aku sesukamu. Aku adalah aku. Aku sebut diriku Zarathustra. Baiklah, di sana jalan menuju gua Zarathustra. Tidak jauh. Maukah engkau merawat luka-lukamu di rumahku? Kehidupan tidak menyenangkan. Engkau manusia malang. Mula-mula seekor binatang menggigitmu dan kemudian seorang menginjakmu. Tetapi ketika orang yang terinjak itu mendengar nama Zarathustra, dia berubah. Apa yang terjadi padaku ini? Serunya. Siapa yang peduli padaku dalam hidup ini kecuali satu orang, Zarathustra, dan binatang yang hidupnya dari darah lintah. Demi lintah aku berbaring di sini di samping rawa-rawa seperti seorang pemancing ikan, dan lenganku yang terjulur ini telah pula digigit sampai puluhan kali. Kini seekor lintah yang lebih cantik menggigit dan menghisap darahku. Zarathustra sendiri. Oh kebahagiaan, oh ajaib, terpujilah hari ini yang membawaku ke rawa. Terpujilah yang terbaik, mangkuk penghisap darah yang paling hidup sekarang ini. Terpujilah lintah agung nurani, Zarathustra. Demikian berkata orang yang telah terinjak tadi, dan Zarathustra senang terhadap kata-katanya dan sikapnya yang halus dan sopan itu. Siapakah engkau? Dia bertanya dan mengulurkan tangannya kepadanya. Antara kita berdua masih ada yang harus diterangkan dan dijelaskan. Tetapi tampak padaku bahwa ini sudah siang hari bolong dan terang. Aku adalah penjaga nurani roh, jawab seorang itu, dan hampir-hampir tidak ada orang lain yang lebih keras, ketat, dan lebih tegas dalam hal-hal yang berkaitan dengan roh dibanding aku, kecuali orang yang menjadi guruku, Zarathustra sendiri. Lebih baik tidak mengetahui apa-apa daripada setengah mengetahui banyak hal. Lebih baik menjadi orang bodoh dalam pandangannya sendiri daripada menjadi orang bijak dalam pandangan orang lain. Aku meneliti sampai ke akar segala hal. Apa bedanya besar atau kecil, rawa atau langit? Setelapak dasar sudah cukup bagiku, jika dasar itu dasar yang sangat kuat.
setelapak dasar. Orang bisa berdiri di atasnya dalam pengetahuan yang benar-benar bernurani, tidak ada yang besar ataupun yang kecil. Jadi barangkali engkau pakar dalam hal lintah, tanya Zarathustra. Dan apakah engkau meneliti lintah sampai ke akar terakhirnya manusia nurani? Oh Zarathustra, jawab seorang yang terinjak itu. Itu akan merupakan tugas yang maha besar. Bagaimana bisa aku menyelesaikannya? Tetapi yang aku kuasai dan aku pakarkan adalah otak lintah. Itulah duniaku. Dan itu adalah dunia juga. Tetapi maafkan aku karena kebanggaanku yang berbicara di sini. Karena di sini tidak ada yang sepadan denganku. Itulah sebabnya aku katakan di sini aku serasa di rumah sendiri. Berapa lama aku teliti hal satu ini, otak lintah itu, sehingga kebenarannya yang licin tidak tergelincir lagi dari tanganku. Disinilah kerajaanku. Demi dia aku telah membuang semua yang lain. Demi dia aku telah tidak peduli lagi terhadap yang lain. Dan dekat pengetahuanku mendekamlah ketidaktahuanku yang hitam. Nurani rohku menuntut bahwa aku mengetahui satu hal, dan selain dari itu tidak diketahui sedikit pun. Aku jijik dengan semua kewaskitaan yang setengah intelek, berasap, melayang-layang. Di mana kejujuranku menghilang, maka aku pun membuta dan ingin menjadi buta. Tetapi di mana aku ingin tahu, aku juga ingin jujur, yaitu tegas, ketat, keras, kejam, tak tertahankan. Karena engkau, O Zarathustra, pernah berkata, roh adalah kehidupan yang sendirinya mengiris kehidupan. Kata-katamu itu yang membius dan membawaku kepada ajaranmu. Dan sungguh dengan darahku sendiri aku telah meningkatkan pengetahuanku sendiri. Sebagaimana jelas terlihat, Zarathustra menyela, karena darah terus mengalir sepanjang lengan telanjang manusia nurani tersebut. Karena 10 lintah telah menggigitnya. Oh, engkau manusia aneh, betapa hal ini telah menjelaskan kepadaku karena ia menjelaskan kepadaku tentang dirimu. Dan barangkali aku tidak bisa menuangkan semua itu ke dalam telingamu yang keras. Baiklah, marilah kita berpisah di sini, tetapi aku ingin bertemu denganmu lagi. Di sana jalan menuju guaku. Malam ini engkau akan kusambut di sana sebagai tamuku. Dan aku juga ingin menebus kesalahanku karena telah menginjakmu. Akan aku pikirkan tentang ini, tetapi kini sebuah jeritan putus asa menggesaku pergi darimu. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya, penyihir. Namun ketika Zarathustra membelok di sudut dekat sebuah batu, dia melihat tidak jauh di bawahnya pada jalan yang sama, seorang laki-laki mengayun tangannya kian kemari seakan-akan gila dan akhirnya menggulingkan dirinya ke tanah, telungkup pada perutnya. Berhenti dulu, kata Zarathustra. Kemudian kepada hatinya yang di sini itu mestilah manusia lebih tinggi, karena jeritan putus asa itu keluar dari dirinya. Akan aku lihat apakah dia bisa ditolong. Tetapi ketika dia berlari menuju tempat orang itu terbaring di tanah, dia mendapati seorang tua yang gemetaran dengan mata terbelalak, dan segala upaya Zarathustra untuk membangunkan dan menegakkannya kembali di atas kaki-kakinya sia-sia saja. Juga orang yang malang itu tampaknya tidak mempedulikan ada orang yang bersamanya. Sebaliknya dia terus-menerus memandang sekeliling dengan cemas, bagaikan orang yang terbuang untuk dikucilkan dari dunia. Namun akhirnya setelah sejurus gemetaran menggigil dan berkelojotan, dia mulai memekik sendiri. Siapa yang masih menghangati diriku, masih mencintai diriku? Unjukkan tanganmu yang hangat. Unjukkan padaku tungku arang untuk menghangatkan hatiku. Terkapar, gemetar, seperti orang hampir mati yang kakinya dihangati, terguncang ya Tuhan oleh demam-demam entah berentah, gemetaran ditusuk-tusuk panah-panah bekus dingin es, dikejar-kejar olehmu pikiranku yang bercadar mengerikan tak berperi, pemburu di balik awan-awan, dihantam oleh sambaran kilat petirmu, matamu yang mengejek membelalak padaku dari kegelapan. Demikian aku terbaring, memeliukkan tubuhku, menggeliat, tersiksa oleh segala siksaan abadi, dihantam olehmu pembunuh kejam, engkau Tuhan yang tak aku kenali. Hantam lebih dalam, hantam sekali lagi, sengat dan sengat, hancurkan hati ini. Apa arti dari siksaan dengan panah-panah tumpul ini? Kenapa engkau melihat ke bawah, tidak bosan akan kepedihan manusia dengan mata ilahiyah berkilat kejam? Tidak maukah engkau membunuh hanya menyiksa? Kenapa kau siksa diriku? Engkau Tuhan kejam yang tak aku kenal. Haha, apakah engkau merunduk mendekat pada jam tengah malam ini? Apa yang engkau inginkan? Katakan. Engkau menekanku, menggencetku. Terlalu dekat, jauh-jauh. Engkau dengar aku bernafas, engkau dengar jantungku, engkau Tuhan cemburuan. Tapi cemburu apa? Jauh-jauh. Buat apa tangga itu?
Mau engkau memanjat ke dalam hatiku, memanjat ke dalam pikiran-pikiranku yang terdalam. Tak bermalu, pencuri tak kenal. Apa yang engkau dapat dengan mencuri? Apa yang engkau dapat dengan mendengar? Apa yang engkau dapat dengan menyiksa? Engkau penyiksa? Engkau Tuhan penggantung? Atau mestikah aku seperti anjing bergulingan di hadapanmu, menyerah gila bergairah, menggoyang ekor mencintaimu. Sia-sia, hantamlah lagi. Pisau terkejam. Tidak, bukan anjing, aku hanya buruanmu, pemburu terkejam. Engkau pemenjara terangkuh. Engkau perampok di balik awan-awan. Untuk terakhir kali katakan, apa yang engkau inginkan, penghadang dariku? Engkau Tuhan bercadar petir yang tak ku kenal. Katakan, apa yang engkau ingin, Tuhan yang tak ku kenal? Apa? Tebusan. Berapa banyak tebusan? Tuntutlah sebanyak-banyaknya, demikian kata hatiku dan singkat saja. Demikian kata hatiku yang lain. Haha, engkau ingin aku, semua dariku, haha, dan engkau siksa aku, engkau si tolol ini, engkau obrak-abrik kebanggaan diriku. Tunjukkan padaku cinta siapa yang masih menghangatkan diriku. Siapa masih mencintai diriku? Unjukkan padaku tangan-tangan hangat. Unjukkan padaku tungku arang untuk menghangatkan hatiku. Unjukkan padaku orang paling sendiri ini, yang oleh es, ya Tuhan, oleh es bertumpuk 7 diajari untuk merindukan musuh-musuh, karena musuh-musuh itu sendiri mengunjukkan, ya menyerahkan padaku musuh terkejam, yaitu engkau. Dia telah pergi, dia sendiri telah lari, kawanku satu-satunya yang terakhir, musuh besarku yang tak ku kenal, Tuhan penggantungku. Tidak, kembalilah dengan segala siksaanmu, oh kembalilah kepada orang sendirian yang terakhir ini. Semua aliran air mataku mengalir menuju dirimu, dan nyala terakhir di hatiku menyala untukmu. Oh kembalilah Tuhanku yang tak ku kenal, kepedihanku, kebahagiaanku yang terakhir. Namun pada saat itu Zarathustra tidak lagi dapat menahan diri. Dia mengambil tongkatnya dan memukul orang yang memekik-mekik itu dengan segala kekuatannya. Hentikan, dia berteriak padanya dengan tertawa riuh. Berhenti engkau aktor, engkau provokator, engkau pendusta dari hatimu. Aku tahu betul engkau. Aku akan menghangati kakimu untukmu. Engkau penyihir jahat. Aku tahu betul bagaimana membuat segalanya panas bagi orang-orang macammu. Sudahlah, kata lelaki tua tadi dan melompat dari tanah. Jangan pukul aku lagi, oh Zarathustra. Aku hanya bergurau. Semua itu bagian dari seniku. Aku ingin mengujimu ketika aku membuat pertunjukan ini. Dan sungguh, engkau telah mengenali aku dengan baik. Tetapi engkau pun telah memberi bukti cukup mengenai dirimu. Engkau keras, engkau Zarathustra yang bijak. Engkau memukul keras dengan kebenaran-kebenaranmu. Pentungmu memaksa aku mengatakan kebenaran ini. Jangan memuji, jawab Zarathustra, masih garang dan merengut. Engkau aktor dari hatimu. Kau ini palsu. Kenapa berbicara tentang kebenaran? Engkau merak segala merak. Engkau lautan kebanggaan diri. Apa yang engkau mainkan di mukaku, engkau penyihir jahat. Siapa yang harus aku percaya bila mana engkau memekik-mekik seperti itu? Penyesal dosa rohani, kata lelaki tua itu. Dialah peran yang aku mainkan. Engkau sendiri dulu yang mencipta ekspresi ini. Penyair dan penyihir yang akhirnya menghadapkan rohnya sendiri terhadap dirinya. Manusia berubah yang membeku akibat pengetahuannya yang tidak baik dan nuraninya yang terusik. Dan akuilah, butuh waktu lama, oh Zarathustra, bagi engkau untuk membongkar tipuan dan dustaku. Engkau percayai kesakitanku ketika engkau menimang kepalaku dalam tanganmu. Aku dengar engkau memekik. Dia terlalu sedikit dicintai, terlalu sedikit dicintai. Kenakalan melonjak gembira karena engkau telah tertipu olehku sedemikian itu. Engkau mungkin telah berhasil menipu orang yang lebih cerdik daripada aku, kata Zarathustra dengan ketus. Aku tidak waspada terhadap para penipu. Aku harus tanpa kewaspadaan, demikian kehendak takdirku. Namun engkau harus menipu. Aku tahu betul itu. Engkau harus selalu sulap dengan 2, 3, 4, 5 makna. Dan apa yang baru saja engkau akui itu tidak cukup benar dan tidak cukup palsu bagiku. Engkau pembuat-buat yang jahat. Bagaimana bisa
kau lakukan yang selain itu. Bahkan engkau akan menyembunyikan penyakitmu ketika engkau pertontonkan dirimu telanjang kepada tabibmu. Demikianlah engkau poles dustamu di hadapanku ketika engkau katakan aku hanya bergurau. Ada juga kesungguhan dalam dustamu. Hah, engkau benar-benar penyesal dosa rohani. Telah aku ketahui benar engkau telah menjadi pemesona semua orang. Tetapi terhadap dirimu sendiri engkau tidak bisa lagi berdusta dan main akal-akalan. Engkau tidak mempesona dirimu. Engkau telah memanen kejijian sebagai kebenaran satu-satunya bagimu. Denganmu tidak ada lagi kata yang benar, tetapi mulutmu memang asli, yaitu kejijian yang bergantung pada mulutmu itu. Tetapi siapakah engkau? Seru lelaki tua itu pada ketika itu dengan suara yang menantang. Siapa yang berani berbicara seperti ini kepadaku? Semua teragung yang hidup saat ini, dan sebuah kilatan petir hijau menyambar dari matanya menuju Zarathustra. Tetapi dia segera berubah dan berkata dengan sedih, "Oh Zarathustra, aku sudah bosan dengan itu. Seniku menjijikan aku tidak agung. Kenapa aku berpura-pura? Tetapi engkau tahu benar aku mencari kebesaran. Aku ingin tampil sebagai manusia agung dan aku telah meyakinkan banyak orang. Tetapi dusta ini telah jauh di luar kekuatanku. Aku terpuruk dibebaninya. Oh Zarathustra, segalanya tentang aku adalah dusta. Tetapi bahwa aku terpuruk ini sungguh-sungguh. Itu kehormatan bagimu," kata Zarathustra dengan muram. Matanya memandang ke bawah. "Kehormatan bagimu bahwa engkau mencari kebesaran. Tetapi hal itu juga mengungkapkan keadaanmu. Engkau tidak besar. Engkau penyihir tua yang jahat. Inilah hal yang terbaik dan terjujur yang aku hormati dalam dirimu, bahwa engkau telah bosan akan dirimu dan telah menyatakan aku tidak besar. Dalam hal itu aku hormati dirimu sebagai penyesal dosa rohani dan omong-omong pada saat saja engkau bersungguh-sungguh. Tetapi katakanlah, apa yang engkau cari di sini, di hutan dan bukit karangku? Apa yang engkau uji dariku?" Demikian kata Zarathustra dan matanya berkilat. Penyihir tua itu terdiam beberapa lama, kemudian dia berkata, "Apakah tadi aku uji engkau? Aku hanya mencari. Oh Zarathustra, aku mencari seseorang yang sejati, seorang yang benar-benar sederhana, seorang yang tidak mendua, jujur, arif, seorang ahli pengetahuan, seorang besar. Tidakkah engkau ketahui, oh Zarathustra, aku mencari Zarathustra?" Dan pada saat itu keduanya lama berdiam diri. Namun Zarathustra terhanyut dalam pemikirannya, sehingga dia memejamkan matanya. Namun kemudian sembari paling kembali kepada kawannya, itu dia memegang tangan penyihir itu dengan sopan sekali dengan kata-kata manis. "Baiklah, di sana ada jalan yang menuju gua Zarathustra. Engkau boleh mencari ke sana siapa yang ingin engkau temukan itu. Dan meminta nasihat binatang-binatangku, elang-elangku, dan ularku. Mereka akan membantumu mencari, tetapi gua itu besar. Aku sendiri sebenarnya aku belum pernah melihat orang besar ini. Mata dari orang halus sekarang ini terlalu kasar untuk bisa melihat apa-apa yang besar. Ini adalah kerajaan orang-orang jelata. Telah aku dapati sekian banyak orang yang merentang dan menggembungkan diri mereka, dan orang-orang berseru, lihatlah seorang besar. Tapi apa gunanya ububan? Pada akhirnya mereka akan kempis. Seekor katak yang telah menggembungkan dirinya terlalu lama akhirnya meletus. Lalu anginnya habis, menusuk perut sebuah ububan gembung adalah olahraga yang bagus. Dengarlah itu anak-anak, hari ini menjadi milik khalayak jelata. Siapa yang masih mengetahui tentang apa yang besar, apa yang kecil? Siapa yang bisa mencari kebesaran dengan berhasil di sini? Hanya seorang tolol. Seorang tolol akan berhasil. Apakah engkau mencari orang-orang besar? Engkau tolol aneh. Siapa mengajari engkau untuk mencari? Apakah sekarang ini adalah saatnya untuk mencari? Oh engkau pencari kejahatan, kenapa engkau menggodaku? Demikian kata Zarathustra yang hatinya telah tenang, meneruskan perjalanan sambil tertawa. Bab selanjutnya diberhentikan dari pekerjaan. Namun tidak lama setelah Zarathustra terlepas dari si penyihir, dia kembali melihat seorang sedang duduk di samping jalan yang akan dilewatinya. Seorang laki-laki tinggi, hitam dengan pucat dan kusut. Orang ini sangat mengganggu pikirannya. Astaga, katanya pada diri sendiri. Di sana duduk penyakit yang menyamar. Dia tampaknya dari golongan pendeta. Apa yang mereka inginkan dalam kerajaanku? Apa? Baru saja aku terlepas dari seorang penyihir. Mestilah seorang penyihir lain menghalangi jalanku. Seorang paranormal yang bekerja dengan mengusapkan tangannya, seorang pemukjizat muram dengan berkat Tuhan, seorang pemfitnah dunia yang diurapi hendaknya iblis menelannya. Tetapi iblis tidak pernah berada di tempat dia seharusnya berada. Dia selalu datang terlambat, cebol sialan berkaki buntung itu.
Demikian Zarathustra memaki-maki dengan berang dalam hatinya dan berpikir bagaimana dia bisa dengan menggelakkan pandangan matanya menyelinap melewati lelaki hitam tersebut. Tetapi lihatlah, yang terjadi adalah sebaliknya. Karena pada saat yang sama, laki-laki yang sedang duduk itu telah melihat dia, dan bagaikan seseorang yang telah tertimpa kebahagiaan tak terduga, dia melompat berdiri dan berjalan ke arah Zarathustra. Siapapun engkau pengelana, katanya, tolonglah seorang yang telah tersesat, seorang pencari, seorang laki-laki tua yang mungkin celaka di sini. Dunia di sini tampak aneh dan jauh bagiku, dan aku mendengar lolongan binatang-binatang liar, dan dia yang bisa melindungiku, dia sendiri telah tiada. Aku sedang mencari manusia saleh yang terakhir, seorang wali dan petapa yang sendirian di hutannya, yang belum pernah mendengar tentang apa yang sudah diketahui dunia dewasa ini. Apa yang diketahui dunia dewasa ini? Tanya Zarathustra. Ini barangkali bahwa Tuhan lama yang dulu dipercayai seluruh dunia itu sudah mati. Demikianlah, jawab lelaki tua itu dengan sedih. Dan aku melayani Tuhan lama itu sampai saat terakhirnya. Namun kini aku telah diberhentikan tanpa Tuhan, dan meski demikian aku masih belum bebas. Dan aku tidak berbahagia bahkan untuk 1 jam saja, kecuali dalam kenang-kenangan. Itulah sebabnya aku mendaki ke atas gunung-gunung ini, agar akhirnya aku bisa merayakan sekali lagi yang layak bagi seorang paus tua dan bapak gereja. Karena ketahuilah, akulah paus terakhir, merayakan kenang-kenangan kudus dan layanan ilahiyah. Tapi kini dia sendiri telah mati. Manusia paling saleh di antara segala manusia, wali di hutan yang terus-menerus memuji Tuhannya dengan menyanyi dan menggumam. Ketika aku temukan gubuknya, aku tidak lagi menemukan dia, tetapi aku temukan 2 ekor serigala di dalamnya, melolong menangisi kematiannya karena segala binatang mencintainya. Kemudian aku bergegas pergi. Apakah aku datang ke hutan dan gunung-gunung ini dengan sia-sia? Kemudian hatiku memutuskan untuk mencari seseorang lain, yang paling saleh di antara semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mencari Zarathustra. Demikian kata lelaki tua itu, dan dia memandang dengan tajam pada orang yang berdiri di mukanya. Namun Zarathustra memegang tangan lelaki tua itu dan beberapa lamanya memandangi tangan itu dengan kagum. Lihatlah manusia mulia, katanya kemudian, betapa indah dan panjangnya tanganmu, tangan orang yang selalu membagi berkat. Tapi kini tangan itu memegang orang yang engkau cari, aku Zarathustra. Akulah dia Zarathustra yang tak bertuhan, orang yang berkata, siapa yang lebih tak bertuhan daripada aku, agar aku bersenang hati belajar padanya. Demikian kata Zarathustra dan memandang dengan tajam, mencoba menembusi pikiran-pikiran dan pertimbangan-pertimbangan paus tua itu. Akhirnya paus itu berkata, dia yang paling mencintai dan memiliki dia, kini paling kehilangan dia pula. Lihatlah, kini bukankah aku sendiri yang lebih baik, lebih tak bertuhan dari antara kita berdua? Tetapi siapa bisa bergembira karena itu? Engkau layani dia sampai saat terakhir, bertanya Zarathustra sambil merenung. Setelah dia beberapa lama, tidakkah engkau tahu bagaimana dia mati? Benarkah yang mereka katakan bahwa kesedihan telah mencekik dirinya, bahwa dia melihat bagaimana manusia tergantung pada salib dan tidak tega, bahwa cintanya pada manusia menjadi nerakanya dan akhirnya menyebabkan kematiannya? Namun paus tua itu tidak menjawab, tetapi melihat ke arah lain dengan malu, dengan raut wajah pedih serta muram. Ikhlaskan dia pergi, kata Zarathustra sambil merenung panjang. Dan selama itu pula dia terus menatap mata lelaki tua itu. Ikhlaskan dia pergi, dia sudah mati, dan walau merupakan kehormatan bagimu untuk berbicara yang baik-baik saja tentang Tuhan yang mati ini, tetapi engkau tahu seperti juga aku siapa dia itu, dan dia itu mengikuti jalan-jalan yang aneh di antara kita berdua, kata paus tua yang kini riang kembali, atau boleh aku mengatakannya berbicara 3 mata, karena dia buta sebelah matanya. Dalam hal-hal itulah aku lebih mengetahui daripada Zarathustra sendiri, dan memang sudah seterusnya. Cintaku melayaninya selama bertahun-tahun, kehendakku mematuhi semua kehendaknya, namun abdi yang baik mengetahui segalanya, dan mengetahui pula banyak yang disembunyikan tuanya itu dari dirinya. Dia adalah Tuhan yang tersembunyi, penuh kerahasiaan, sungguh bahkan dia datang melalui seorang putra dengan cara-cara yang rahasia dan tidak langsung. Pada pintu iman kepadanya berdirilah perzinahan. Siapapun yang menghormatinya sebagai Tuhan cinta tidak menjunjung tinggi cinta itu sendiri. Dan bukankah Tuhan ini juga ingin menjadi hakim, tetapi mencinta tanpa memedulikan pahala dan hukuman. Ketika dia masih muda, Tuhan dari timur ini tidak
dia keras dan pendendam dan membangun buat dirinya mereka untuk permainan pengikut yang favorit. Tetapi akhirnya dia menjadi tua dan lunak dan lembek dan pengasih. Lebih seperti seorang kakek daripada seorang bapak. Yang paling mirip ialah dengan seorang nenek tua yang tertatih-tatih. Kemudian dia duduk mengerut pada sudutnya dekat cerobong perapian, mengeluhkan kaki-kakinya yang lemah, bosan dunia, letih, kehendak, dan suatu hari tercekik oleh kesedihannya yang berlebihan. Paus tua, Zarathustra menyela pada saat ini. Apakah engkau melihat itu dengan matamu sendiri? Memang bisa terjadi seperti itu dan juga tidak seperti itu. Bila mana Tuhan-Tuhan mati, mereka selalu mati dengan bermacam-macam kematian. Tetapi baiklah, dengan satu atau cara lain, dia sudah pergi. Dia merusakkan selera telinga dan mataku. Aku tidak akan berkata yang lebih buruk tentang dia. Aku menyukai segala yang bermata jernih dan berkata jujur. Tetapi engkau tentu tahu ini. Pendeta tua ada dalam dirimu, gambaran mengenai dia, sesuatu yang berbau pendeta. Dia itu mendua makna. Dia juga tidak jelas betapa marah dia kepada kita pendengus nafas berang ini karena kita keliru memahami ajarinya. Tetapi kenapa dia tidak berbicara dengan lebih terang? Dan bila mana telinga-telinga kita harus disalahkan, kenapa dia memberi kita telinga-telinga yang tidak mampu mendengarkan dia dengan benar? Jika ada kotoran dalam telinga-telinga kita, nah siapa yang memasukkan kotoran itu ke situ? Dia pun membuat terlalu banyak kegagalan perajin periuk tanah liat yang kurang terampil dalam pekerjaannya ini. Tapi kalau dia menuntut balas kepada periuk-periuk dan kreasi-kreasinya karena hasilnya jelek, itu adalah dosa terhadap selera baik. Terdapat juga selera baik dalam kesalehan, dan itu akhirnya berkata, tinggalkan Tuhan seperti itu. Lebih baik tidak mempunyai Tuhan, lebih baik menentukan takdir dengan kehendak sendiri, lebih baik menjadi seorang tolol, lebih baik menjadi Tuhan sendiri. Apa yang aku dengar ini, kata Paus tua itu pada ketika ini merentangkan telinganya. Oh Zarathustra, engkau lebih saleh dibanding yang engkau kira. Dengan ketidakpercayaan seperti itu, suatu Tuhan dalam dirimu telah meyakinkan engkau untuk menjadi tidak bertuhan. Bukankah itu kesalehanmu sendiri yang tidak lagi mengizinkan engkau percaya pada Tuhan? Dan kejujuranmu yang berlebihan itu masih pula akan membawamu jauh melewati baik dan jahat. Karena lihatlah apa yang telah diberikan kepadamu. Engkau memiliki mata dan tangan dan mulut yang ditakdirkan untuk memberkati dari keabadian. Orang tidak bisa memberkati dengan tangannya saja. Dalam lingkunganmu, walau engkau akan menjadi paling tak bertuhan, aku mencium adanya bau kesucian dan kesejahteraan yang datang dan pemberkatan panjang. Itu memenuhi diriku dengan kegembiraan dan kesedihan. Biarlah aku menjadi tamumu, oh Zarathustra, untuk semalam saja. Tidak ada tempat di dunia di mana aku akan lebih bergembira kecuali bersamamu. Amin, jadilah itu, kata Zarathustra dengan sangat takjubnya. Di sana ada jalan yang menuju ke gua Zarathustra. Sungguh aku akan senang membawa engkau ke sana, manusia mulia, karena aku mencintai semua orang yang saleh. Tetapi kini sebuah jeritan putus asa menggesaku pergi darimu. Aku tidak ingin akan ada celaka di wilayahku. Guaku adalah perlindungan yang sangat baik, dan terutama aku ingin meletakkan semua orang yang sedih dan berduka kembali pada tanah yang kuat dan kaki-kaki yang kuat. Namun siapa yang akan mengangkat kesenduanmu dari bahumu? Aku terlalu lemah untuk itu. Sungguh kita harus menunggu lama sekali sebelum seorang membangunkan kembali Tuhanmu untukmu. Karena Tuhan lama ini sudah tidak lagi hidup. Dia benar-benar mati. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya, orang terburuk. Dan sekali lagi kaki-kaki Zarathustra berlarian menembusi hutan dan gunung. Dan matanya mencari-cari, tetapi dia yang dicari, penderita besar dan pemekik putus asa itu, tidak terlebih dimanapun. Namun sementara dia berjalan itu, dia bergembira dalam hatinya dan bersyukur. Hal-hal baik yang telah terjadi padaku hari ini, katanya, sebagai tebusan karena telah dimulai dengan sedemikian buruk. Sungguh ganjil benar perbincangan-perbincangan yang aku alami. Kini aku akan lama mengunyah-ngunyah kata-kata mereka seakan-akan jagung yang manis. Gigiku akan menggilas dan meremuk mereka kecil-kecil sampai mengalir ke dalam jiwaku bagaikan susu. Ketika kita jalan kembali memutari sebuah batu besar, segera saja pemandangan berubah dan Zarathustra memasuki kerajaan maut. Di sini karang-karang hitam dan merah menjulang. Tidak ada rumput, tidak ada pohon, tidak ada jeritan burung, karena ini adalah sebuah lembah yang dihindari oleh segala binatang. Bahkan binatang pemangsa pun, kecuali semacam ulat hijau, buruk gemuk yang ketika ia menjadi tua, datang ke tempat ini menunggu kematian. Karena itu para penggembala menyebut lembah ini kematian ular.
Namun Zarathustra tenggelam ke dalam ingatan-ingatan muram, karena terasa baginya seakan-akan dia pernah berada di dalam lembah ini sekali sebelum ini, dan banyak hal yang berat yang mengendap dalam pikirannya. Maka dia berjalan lambat dan semakin lambat dan akhirnya berhenti. Namun saat itulah ketika dia membuka matanya, dia melihat sesuatu sedang duduk di atas jalan, berbentuk manusia namun demikian tidak mirip manusia, sesuatu yang tak terperi. Dan seketika itu Zarathustra diamuk oleh rasa malu yang sangat besar karena telah menyaksikan benda yang seperti itu. Tersipu sampai ke rambutnya yang putih itu, dia mengalihkan pandangan dan mengangkat kakinya untuk meninggalkan tempat yang jahat ini. Tetapi kemudian alam liar yang mati itu bergema, karena dari tanah keluarlah suara menggerutuk seperti suara air dalam pipa yang tersumbat di malam hari. Dan akhirnya suara manusia muncul dari situ. Bunyinya begini: Zarathustra, Zarathustra, pecahkan teka-tekiku. Katakan, apa balas dendam terhadap saksi? Aku pancing engkau kembali di sini di atas es yang licin. Hati-hati agar kebanggaanmu tidak patah kakinya di sini. Engkau kira dirimu bijak, Zarathustra yang angkuh. Jadi pecahkan teka-teki. Engkau pemecah kacang yang keras. Teka-teki tentang aku ini. Jadi katakan, siapa aku? Tetapi ketika Zarathustra mendengar kata-kata ini, apa yang engkau kira terjadi pada jiwanya? Rasa kasihan meliputinya, dan seketika itu juga dia terjatuh, seperti sebatang pohon jati yang sekian lama bertahan terhadap para penebang kayu, tumbang tiba-tiba dengan berat diiringi kengerian bahkan dari mereka yang ingin menebangnya. Tetapi segera juga dia bangkit dari tanah dan wajahnya berubah menjadi keras. Aku kenal benar engkau, dia berkata dengan suara keras. Engkaulah yang membunuh Tuhan. Biarkan aku pergi. Kau tidak bisa tahan terhadap dia yang melihatmu tanpa berkedip dan mengetahui rahasiamu. Engkau manusia terburuk. Engkau membalas dendam kepada saksi ini. Demikian kata Zarathustra dan beranjak pergi. Tapi makhluk tak terperi itu menjambret ujung pakaiannya dan mulai lagi menggelegak dan terbata-bata berbicara. Jangan pergi, akhirnya dia berkata. Jangan pergi, jangan lewatkan. Aku telah mengetahui kapak apa yang memukulmu jatuh itu. Salam bagimu, O Zarathustra. Kini engkau telah berdiri lagi. Engkau telah menduga, aku tahu benar itu. Bagaimana perasaan dia yang telah membunuh Tuhan. Bagaimana pembunuh Tuhan merasakannya. Jangan pergi, duduklah di sampingku. Ini bukannya tanpa maksud. Kepada siapakah aku mesti pergi jika bukan kepadamu? Jangan pergi, duduklah, tetapi jangan lihat padaku, hormatilah keburukanku. Mereka melucutku, kini engkau perlindunganku yang terakhir. Bukan karena kebencian mereka, bukan karena para tukang repul mereka. Oh, akan aku ejek aniaya seperti itu. Aku bahkan bangga dan gembira karenanya. Bukankah sampai kini yang paling terlecut itu justru paling berhasil, dan dia yang paling melecut akan mudah belajar mengikut, karena dia sudah mengejar-ngejar orang-orang lain. Tetapi kasihan mereka itulah. Dari kasihan mereka itulah aku lari dan lari kepadamu, O Zarathustra, perlindungan terakhirku, lindungilah aku. Engkau satu-satunya yang bisa menduga diriku. Engkau telah menduga bagaimana perasaan dia yang telah membunuh dia. Jangan pergi, dan bila engkau pergi juga, manusia tak sabaran. Jangan pergi ke tempat dari mana aku datang. Jalan di situ buruk. Apakah engkau marah padaku karena aku telah mengunyah kata-kata terlalu lama, karena aku menasihatimu? Tapi ketahuilah, akulah itu. Akulah manusia terburuk yang juga memiliki kaki-kaki terbesar, terberat. Dimanapun aku telah pergi, jalannya buruk. Aku jaki semua jalan sampai musnah, sampai hancur. Tetapi engkau melewati aku. Dengan diam, engkau tersipu. Aku lihat itu. Dengan itu, aku tahu bahwa engkau Zarathustra. Orang lain akan melemparkan padaku sedekahnya, kasihannya, dalam pandangan dan kata-kata. Tetapi untuk hal-hal itu, aku belum lagi meminta-minta. Engkau telah menduga itu. Karena untuk hal-hal itu, aku terlalu kaya dalam hal-hal besar, dalam hal-hal yang mengerikan, dalam hal yang terburuk, dalam hal-hal yang paling tak terperi. Rasa malumu, O Zarathustra, penghormatan bagiku. Aku lari dari orang-orang yang mendesakkan kasihan padaku, agar aku menemukan orang yang hari ini mengajarkan rasa kasihan itu menyesakkan engkau, O Zarathustra. Apakah ini belas kasih Tuhan ataukah belas kasih manusia? Kasihan itu berlawanan dengan rasa malu-malu, dan keengganan menolong mungkin lebih mulia dibandingkan kebajikan datang berlari-lari ingin menolong. Namun itu rasa kasihan disebut kebajikan dalam semua rakyat
kecil. Mereka tidak menghargai kemalangan besar, keburukan besar, kegagalan besar. Aku memandang melintasi ini semua, seperti seekor anjing memandang melintasi punggung-punggung kawanan domba. Mereka itu rakyat kecil, berniat baik, berwol tebal, tanpa polesan. Seperti seekor bangau memandang dengan mengejek melintasi kolam-kolam dangkal dan kepala mendongak. Demikian pula aku memandang melintasi gelombang-gelombang dan kehendak-kehendak dan jiwa-jiwa kecil yang tanpa polesan. Telah terlalu lama mereka diberikan hak, rakyat-rakyat kecil ini. Dengan demikian akhirnya mereka telah diberikan kekuasaan pula. Kini mereka mengajarkan hanya yang disebut baik oleh rakyat kecil, itulah yang baik. Dan kebenaran ini itu dewasa ini adalah apa yang dikatakan oleh pengkhotbah yang meloncat dan antara mereka. Wali aneh dan penganjur rakyat kecil itu yang bersaksi untuk dirinya sendiri. Aku adalah kebenaran itu. Manusia pelaga ini telah lama membuat jengger rakyat kecil tegak dengan bangganya. Dia mengajarkan kekeliruan besar ketika dia mengajarkan aku adalah kebenaran itu. Pernahkah seorang pelaga dijawab dengan lebih sopan, tapi engkau, oh Zarathustra, melewati dia dan berkata, tidak, 3 kali tidak. Engkau memperingatkan orang-orang tentang kekeliruannya sebagai orang pertama yang melakukan itu. Engkau memperingatkan orang-orang mengenai rasa kasihan. Tidak ada lagi yang lain, hanya engkau dan mereka yang seperti engkau. Engkau malu akan rasa malu dan si penderita besar, dan sungguh ketika engkau berkata, sebuah awan besar muncul dari rasa kasihan, waspadalah umat manusia. Ketika engkau mengajarkan semua pencipta itu keras, semua cinta besar itu tidak mengenal kasihan. Oh Zarathustra, terlihat padaku betapa engkau mengetahui tanda-tanda cuaca. Namun engkau sendiri memperingatkan dirimu sendiri pula tentang rasa kasihanmu, karena banyak orang sedang berjalan hendak menemui engkau. Orang-orang banyak yang sedang menderita sanksi, putus asa, tenggelam, membeku. Aku pun memperingatkan engkau tentang diriku. Engkau telah memecahkan teka-tekiku yang terbaik, yang terburuk, aku sendiri, dan apa yang telah aku kerjakan. Aku tahu kapak yang menjatuhkanmu, tapi dia harus mati. Dia melihat dengan mata yang melihat segalanya. Dia melihat kedalaman-kedalaman dan jurang-jurang manusia. Semua aib dan keburukan tersembunyi manusia. Rasa kasihannya tidak kenal malu. Dia merayap ke dalam sudut-sudutku yang paling kotor. Tuhan yang paling ingin tahu, paling mendesak-desak, paling pengasih, harus mati. Dia selalu melihatku. Aku ingin menuntut balas pada saksi seperti itu, dan aku sudahi hidupku pula. Tuhan yang melihat segalanya, bahkan manusia pun Tuhan ini mesti mati. Manusia tidak bisa tahan bahwa suatu sanksi seperti itu tetap hidup. Demikian kata manusia terburuk. Namun Zarathustra bangkit dan bersiap pergi, karena dia menggigil sampai ke tulang sumsumnya. Engkau makhluk tak terperi, katanya. Engkau peringatkan aku terhadap jalanmu. Sebagai terima kasihku, aku tawarkan jalanku. Lihatlah di sana tergeletak gua Zarathustra. Guaku besar dan dalam dan memiliki banyak sudut. Di sana manusia yang paling tersembunyi bisa menemukan tempat persembunyiannya, dan di dekatnya ada 100 jalan-jalan rahasia dan licin bagi binatang-binatang yang merayap, mengepak, dan melompat. Engkau orang terbuang yang membuang dirimu. Apakah engkau kendaki hidup di antara manusia dan belas kasih manusia? Baiklah, lakukan seperti aku. Dengan memikirkan, engkau pula akan belajar dari aku. Hanya orang yang suka bertindak yang belajar. Dan pertama-tama dan terutama berbicaralah dengan binatang-binatangku. Binatang yang paling bangga dan binatang yang paling bijak. Mereka bisa jadi penasihat yang tepat bagi kita berdua. Demikian kata Zarathustra, dan pergilah dia. Bahkan dengan lebih merenung dan lebih perlahan dibanding sebelumnya, karena dia bertanya pada dirinya sendiri tentang berbagai hal dan tidak begitu mengetahui bagaimana harus menjawabnya. Betapa miskinnya manusia, pikirnya dalam hati. Betapa buruknya, betapa geramnya, betapa penuh dengan aib tersembunyi. Mereka katakan padaku bahwa manusia itu mencintai dirinya. Betapa besarnya cinta-cinta ini kalau begitu besarnya kejijikan yang harus dilawannya. Bahkan manusia ini pun telah mencintai dirinya sebagaimana dia jijik terhadap dirinya. Tampak padaku dia itu pecinta besar dan penjijik besar. Masih belum aku dapati orang yang jijik terhadap dirinya lebih dalam dibanding yang ini. Bahkan itu adalah ketinggian. Astaga, apakah barangkali dia itu manusia yang lebih tinggi yang ceritanya aku dengar itu? Aku mencintai para penjijik besar. Namun manusia adalah sesuatu yang harus diatasi. Bab selanjutnya, pengemis sukarela.
Ketika Zarathustra telah meninggalkan manusia terburuk itu, dia merasa dingin dan sendiri, karena dia telah menyerap banyak kedinginan dan kesepian sedemikian sehingga bahkan kaki tangannya menjadi dingin sekali. Tetapi dia terus mendaki ke atas bukit, menuruni lembah, melintasi padang-padang hijau, tetapi juga melewati jalan-jalan liar berbatu yang pastinya tadinya adalah aliran sungai kecil. Kemudian mendadak dia menjadi lebih hangat dan lebih ceria. Apa yang telah terjadi padaku? Dia bertanya pada dirinya. Suatu yang hangat dan hidup telah menyegarkan diriku. Tentu ada di dekat sini. Kini aku tidak merasa sendiri lagi. Kawan-kawan dan saudara-saudaranya yang tak kau ketahui ada di sekelilingku. Nafas hangat mereka menyentuh jiwaku. Tetapi ketika dia mengintip ke sekelilingnya dan mencari penghibur kesepiannya itu, lihatlah, mereka adalah lembu-lembu yang berdiri berdekatan pada sebuah bukit kecil. Kedekatan dan bau mereka lah yang telah menghangatkan hatinya. Namun lembu-lembu ini tampaknya sedang mendengar dengan asyik kepada seorang pembaca dan tidak memperhatikan sedikit pun siapa yang datang. Dan ketika Zarathustra sudah sangat dekat, dia jelas mendengar suara manusia berbicara dari tengah-tengah lembu itu. Dan tampaknya mereka semua mengarahkan kepala ke arah pembicara itu. Kemudian Zarathustra meloncat dengan gairah ke atas bukit kecil dan menarik binatang-binatang itu agar menyingkir, karena dia khawatir bahwa ada seseorang yang baru saja mendapat kecelakaan yang tentunya tidak bisa disembuhkannya hanya dengan simpati lembu-lembu itu. Tetapi hanya dia tertipu, karena lihatlah di sana, di atas tanah, duduk seorang lelaki yang tampaknya sedang membujuk binatang-binatang itu agar jangan takut kepadanya. Seorang yang penyabar dan pengkhotbah gunung, yang matanya pun mengkhotbahkan kebaikan. Apa yang kau cari di sini? Seru Zarathustra dengan terkejut. Apa yang aku cari di sini? Dia menjawab. Sama dengan yang engkau cari. Engkau pengganggu ketentraman, yaitu kebahagiaan di bumi. Namun guna mencapai tujuan itu, mungkin aku bisa belajar dari lembu-lembu ini. Karena aku katakan kepadamu, aku telah berbicara kepada mereka selama separuh pagi ini dan mereka sedang akan menjawab pertanyaanku. Kenapa engkau ganggu mereka? Jika aku tidak berubah dan menjadi seperti lembu, kita tidak bisa memasuki kerajaan surga, karena terdapat satu hal yang harus kita pelajari dari mereka, memamah biak. Dan sungguh, jika seorang bisa memperoleh keseluruhan dunia dan tidak mau mempelajari suatu hal lain, memamah biak, apa gunanya dunia itu baginya? Dia tidak akan bisa bebas dari kesengsaraannya. Kesengsaraan yang besar, namun hal itu dewasa ini disebut kejijian. Siapa dewasa ini yang hatinya, mulutnya, dan matanya tidak dipenuhi kejijian? Engkau juga, tetapi pandanglah lembu-lembu ini. Demikian kata pengkhotbah gunung itu, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya kepada Zarathustra. Karena sampai saat itu dia masih memandang dengan mesra kepada lembu-lembu itu, namun begitu melihat Zarathustra dia berubah. Siapa yang aku ajak bicara ini? Serunya, terkejut dan lompat ke atas. Inilah orang yang tanpa kejijian. Inilah Zarathustra sendiri penakluk kejijian besar. Inilah matanya, inilah mulutnya, inilah hati Zarathustra sendiri. Dan sambil berkata begitu, dia mencium tangan orang yang diajaknya bicara itu dengan mata berkaca-kaca dan bertingkah seperti orang yang kejatuhan hadiah berharga dan permata dari langit. Namun lembu-lembu itu melihatnya saja dan terheran-heran. Jangan bicara tentang aku, engkau manusia aneh yang ramah, kata Zarathustra menahan perasaannya. Mula-mula katakan padaku mengenai dirimu. Bukankah engkau pengemis sukarela yang itu dulu membuang kekayaannya yang besar? Yang malu akan kekayaannya, yang malu akan orang kaya, dan lari kepada kaum miskin agar bisa memberi mereka kekayaan dan hatinya. Tetapi mereka tidak menerimaku, kata pengemis sukarela itu. Engkau tahu itu, sehingga akhirnya aku pergi kepada binatang-binatang dan kepada lembu-lembu ini. Jika engkau telah tahu, Zarathustra memotong pembicaraannya, bahwa lebih sulit memberi banyak dibanding menerima banyak, dan bahwa memberi banyak itu adalah suatu seni, dan seni tinggi kebaikan yang paling tinggi dan paling halus, terutama dewasa ini, jawab pengemis sukarela itu. Karena dewasa ini segalanya rendah telah memberontak dan membatasi diri, dan dengan caranya sendiri menjadi angkuh, yaitu menurut cara halayak jelata. Karena saatnya telah tiba, engkau tahu itu, saat untuk pemberontak besar jelata dan budak-budak yang jahat, lambat berkepanjangan, ia tumbuh dan tumbuh. Kini semua kemurahan hati dan pembicaraan picik merangsang yang rendah, dan hendaknya yang teramat kaya berjaga-jaga. Siapapun kini yang membiarkan tetesan-tetesan jatuh bagaikan botol gelembung keluar dari botol leher yang terlalu sempit, kini orang yang suka memecah leher-leher botol seperti itu. Kerasukan bernafsu, iri yang pahit, dendam yang kecut, keangkuhan halayak,
semua ini menampar mukaku. Sudah tidak lagi besar bahwa yang miskin itu diberkati, namun kerajaan surga berada di antara lembu-lembu. Dan kenapa tidak ada orang kaya? Tanya Zarathustra menggodanya, sembari dia menahan lembu-lembu itu yang dengan jinak mencium-cium manusia damai itu. Kenapa engkau menggodaku? Jawab orang itu. Engkau tahu benar itu kenapa. Karena apakah mendorongku mendekati orang-orang miskin, O Zarathustra? Bukankah kejijian terhadap kekayaan kita, kejijian terhadap mereka yang didera kekayaan, yang mengorek keuntungan dari segala macam remah-remah sapuan, dengan mata dingin, pikiran busuk, kejijian terhadap halayak jelata yang baunya menyodok langit, kejijian terhadap halayak tentang khalayak rendah pesolek ini yang bapak-bapaknya adalah para pencopet atau burung-burung bangkai atau manusia-manusia gombal dengan istri-istri patuh, penuh nafsu, pelupa karena mereka semua itu hampir sama saja dengan pelacur-pelacur. Halayak di atas, halayak di bawah. Memangnya apa miskin dan kaya dewasa ini? Aku lupa perbedaannya. Kemudian aku lari jauh dan lebih jauh lagi, sampai aku datang kepada lembu-lembu ini. Demikian kata manusia cinta damai itu, dan dia dengan diri mengendus dan berkeringat selagi berbicara itu, sehingga lembu-lembu itu sekali lagi terheran-heran. Namun Zarathustra melihat kepadanya tepat ke wajahnya dengan tersenyum, sementara dia berbicara dengan keras itu, dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Engkau kejam terhadap dirimu sendiri, pengkhotbah gunung. Ketika engkau memakai kata-kata yang keras itu, mulutmu atau matamu tidak diciptakan untuk kekerasan seperti itu, tidak juga perutmu. Pikiranku ia menantang semua kemarahanmu dan kebencian dan keluapan. Perutmu menginginkan benda-benda yang lembut. Engkau bukan penjagal. Sebaliknya, engkau tampak padaku sebagai manusia, tanaman, dan umbi. Barangkali engkau menggiling jagung, tapi jelas engkau tidak menyukai kenikmatan daging dan menyukai madu. Engkau telah menebak aku dengan benar, jawab pengemis sukarela itu dengan hati riang. Aku menyukai madu, aku juga menggiling jagung, karena aku mencari apa-apa yang terasa lezat dan menghasilkan nafas wangi, juga apa-apa yang membutuhkan waktu lama. Sehari bekerja dan sehari mengunyah-ngunyah bagi para pemalas dan pelamban manis. Memang lembu-lembu ini telah mencapai keahlian tinggi dalam hati itu. Mereka telah pandai memamah biak dan berbaring di sinar matahari, dan mereka pantang melakukan pemikiran-pemikiran berat yang menggelumbungkan jantung. Baiklah, kata Zarathustra, engkau akan melihat binatang-binatangku pula. Elang dan ularku, tidak ada yang menyamai mereka di bumi sekarang ini. Lihatlah di sana jalan yang menuju guaku, jadilah tamuku malam ini, dan bicaralah dengan binatang-binatangku tentang kebahagiaan binatang. Sampai aku sendiri kembali ke rumah, karena kini sebuah jeritan putus asa menggesakku pergi darimu. Engkau akan dapati madu baru pula. Di guaku, madu kemasan dalam sarangnya, dingin seperti es, makanlah itu. Tetapi kini langsung saja engkau tinggalkan lembu-lembumu, engkau manusia ramah yang aneh. Walau berat bagimu, karena mereka adalah teman-temanmu dan guru-gurumu yang paling hangat. Kecuali satu yang aku cintai melebihi yang lain, jawab pengemis sukarela itu. Engkau sendiri baik dan bahkan lebih baik daripada lembu, O Zarathustra. Pergilah, pergi, engkau yang penyanjung bodoh, seru Zarathustra dengan nakal. Kenapa engkau merusak diriku dengan sanjungan dan madu pujian seperti itu? Pergi jauh dari diriku. Dia berseru lagi dan mengayunkan tongkatnya ke arah pengemis ramah tadi. Namun dia dengan cekatan lari menjauh. Bab selanjutnya, bayang-bayang. Tetapi belum lama pengemis sukarela itu lari dari Zarathustra sendiri lagi. Dia mendengar suatu suara baru dari belakangnya memanggil, "Berhenti Zarathustra, tunggu, ini aku, O Zarathustra, aku bayang-bayangmu." Tetapi Zarathustra tidak menunggu, karena dia tiba-tiba merasa jengkel dengan segala kerumunan dan keramaian di gunungnya. Kemanakah kesendirianku pergi? Sungguh, ini sudah tidak bisa kuatasi lagi. Gunung-gunung di sini menjadi ramai. Kerjaanku bukan lagi kerajaan dunia kini. Aku membutuhkan gunung-gunung baru. Apakah bayang-bayangku manggilku? Buat apa bayang-bayangku itu? Biarlah dia mengejar-ngejar aku. Aku akan lari jauh darinya. Demikian kata Zarathustra kepada hatinya dan berlari pergi. Tapi dia yang berada di belakangnya mengejar, sehingga kemudian terdapat 3 pelari, satu di belakang lainnya, yaitu terdepan adalah pengemis sukarela, kemudian Zarathustra, dan ketiga dan paling belakang adalah bayang-bayangnya. Mereka belum berlari lama ketika Zarathustra menyadari kebodohannya dan segera membuang kejengkelan dan kejijiannya. Apa? Dia berkata. Bukankah hal yang paling menertawakan telah selalu terjadi pada kita para petapa tua dan wali? Sungguh kebodohanku telah semakin tinggi di gunung-gunung.
Kini aku mendengar 6 kaki bodoh berkejaran satu di belakang yang lain. Tetapi bisakah Zarathustra benar-benar takut dan akan sebuah bayang-bayang, dan bagaimanapun aku pikir, bukankah dia mempunyai kaki-kaki yang lebih panjang dibanding kakiku? Demikian kata Zarathustra tertawa dengan matanya dan perutnya. Kemudian berhenti dan cepat berbalik ke belakang, dan lihatlah, dalam berbuat seperti itu dia hampir saja menjatuhkan pengejar dan bayang-bayang ke tanah yang mengikutinya sedemikian dekat, sedangkan dia itu lemah sekali. Karena ketika Zarathustra berhenti guna meneliti dengan matanya, dia merasa ketakutan seakan-akan melihat hantu sedemikian ringan, hitam, kosong, dan kelelahan tampaknya pengikutnya ini. Siapakah engkau? Zarathustra bertanya dengan marah. Apa yang engkau kerjakan di sini, dan kenapa engkau rebut dirimu sendiri, bayang-bayangku? Aku tidak suka engkau. Maafkanlah, jawab bayang-bayang, bahwa itu adalah aku, dan jika engkau tidak suka padaku, baiklah, oh Zarathustra, aku puji engkau dan seleramu yang baik dalam hal ini. Aku seorang pengembara yang sudah berjalan jauh di ujung tungkaimu, selalu berjalan namun tanpa tujuan dan tanpa rumah, sehingga sungguh aku hampir merupakan Yahudi yang kekal berkelana. Hanya saja aku ini tidak kekal dan bukan orang Yahudi. Apa harusnya aku selalu berjalan, terlempar oleh angin, tanpa istirahat, selalu ke muka? Oh bumi, engkau pun telah menjadi terlalu bulat bagiku. Aku telah duduk pada setiap permukaan seperti debu yang letih. Aku telah jatuh tertidur pada cermin-cermin dan kaca-kaca jendela. Semua mengambil dari aku, tidak ada yang memberi. Aku telah menjadi kurus, aku hampir seperti bayang-bayang. Tetapi aku telah lari kepadamu dan mengikuti paling lama, oh Zarathustra, dan paling aku telah menyembunyikan diriku darimu. Namun akulah bayang-bayangmu yang terbaik. Di mana engkau duduk, di situ pula aku duduk. Aku telah berjalan denganmu ke dunia-dunia paling jauh, paling dingin, seperti hantu dengan sukarela berjalan melintasi salju dan atap-atap musim dingin. Aku telah berjuang denganmu masuki segala yang terlarang, terburuk, terjauh, dan bila mana ada sesuatu dalam diriku yang pantas disebut kebajikan, itu adalah bahwa aku tidak takut kepada larangan. Telah aku pecahkan bersamamu apapun yang aku puja. Telah aku gulingkan batu-batu pembatas dan patung-patung. Setelah aku kejar gairah-gairahku yang paling berbahaya. Sungguh, dulu aku lakukan segalanya yang lebih dari kejahatan saja. Aku telah bersama engkau dalam melupakan kepercayaan kepada kata-kata nilai-nilai pada dalam nama-nama besar. Ketika iblis membuang kulitnya, bukankah namanya juga ikut terbuang? Karena nama itu pun adalah kulit juga. Iblis sendiri barangkali adalah kulit. Tidak ada yang benar, segalanya diperbolehkan, dan demikian aku katakan pada diriku, aku mencebur ke dalam air yang dingin dengan kepala dan hati. Astaga, betapa sering aku berdiri telanjang seperti kepiting merah dalam perbuatan itu. Astaga, kemanakah perginya semua kebaikanku dan rasa maluku dan kepercayaanku terhadap yang baik? Astaga, kemanakah perginya kepolosan menipu yang dulu aku miliki, kepolosan dari yang baik dan dusta-dusta tinggi mereka? Sungguh terlalu sering aku mengikuti dari dekat kaki-kaki kebenaran, kemudian kaki-kaki itu menendang wajahku. Kadang-kadang aku berniat berdusta, dan lihatlah, hanya saat itu aku sampai pada kebenaran. Terlalu banyak yang menjadi jelas bagiku. Kini aku tidak lagi berurusan dengan hal itu. Tidak ada lagi segala yang hidup yang aku cintai. Kenapa aku harus tetap mencintai diriku? Hidup seperti yang aku ingini atau tidak hidup sama sekali. Itulah yang aku inginkan. Itulah yang diingini oleh manusia yang paling suci. Tapi astaga, bagaimana bisa aku masih memiliki nafsu? Masihkah aku memiliki tujuan, sebuah pelabuhan tempat layarku menuju? Angin yang baik, astaga, hanya dia yang mengetahui kemana dia pergi, dan aku tahu mana yang baik dan aman baginya. Apa yang tersisa bagiku? Suatu hati yang letih dan pemberang, kehendak yang gelisah, sayap-sayap yang lemah, tulang punggung yang patah. Pencarian rumahku ini, oh Zarathustra, tahukah engkau, pencarian ini adalah kemalanganku. Ini adalah menghabiskan diriku. Di mana rumahku? Aku bertanya dan mencarinya. Tapi aku temukan, oh di mana yang abadi, oh tidak di mana-mana yang abadi, oh kebanggaan diri yang abadi. Demikian kata bayang-bayang, dan wajah Zarathustra muram mendengar kata-katanya. Engkaulah bayang-bayangku, Arya berkata dengan sedih. Bayang untukmu tidak kecil, engkau roh bebas pengembara. Engkau telah mengalami hari yang buruk, jagalah agar petangmu tidak buruk pula. Bahkan akhirnya sebuah penjara akan terasa bagaikan surga bagi orang-orang gelisah seperti engkau. Pernahkah engkau lihat bagaimana para penjahat yang tertangkap itu tidur? Mereka tidur dengan tentram. Mereka menikmati kedamaian mereka yang baru. Jagalah agar engkau tidak tertangkap akhirnya oleh kepercayaan sempit, ilusi kaku yang keras. Karena mulai saat ini engkau tersempit, dan kaku akan menggoda dan membujukmu.
Engkau telah kehilangan tujuanmu. Astaga, bagaimana engkau mengatasi dan menertawakan kehilangan itu? Dengan kehilangan tujuan, engkau telah kehilangan jalan pula. Engkau petualangan yang malang, pengembara engkau kupu-kupu letih. Inginkan engkau petang ini memiliki tempat istirahat dan rumah, pergilah ke guaku. Di sana jalan yang menuju guaku, dan kini aku harus kembali memiliki diri cepat-cepat dirimu. Sudah terasa seakan-akan sudah sebuah bayang-bayang berat membebaniku. Aku akan berlari sendirian sehingga ia akan tumbuh lagi riang di sekitarku. Untuk itu aku masih harus berlari jauh di atas kaki-kakiku, namun pada petang hari kita akan menari. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya pada tengah hari. Dan Zarathustra lari dan tidak menemukan seorang pun, dan menjadi sendiri dan menemukan dirinya lagi dan menyukai dan menikmati kesendirian dan berpikir tentang yang baik-baik saja selama berjam-jam. Namun menjelang tengah hari, ketika matahari tegak tepat di atas kepala Zarathustra, dia melewati sebatang pohon tua yang beroyot dan bungkuk yang dipeluk di sekelilingnya oleh cinta berlimpah dari sebatang pohon anggur dan tersembunyi dari dirinya. Dari pohon anggur itu segerombolan besar buah anggur kuning bergantung ke bawah kepada pengembara itu. Kemudian dia diliputi keinginan besar untuk menghilangkan hausnya sedikit dan memetik sebuah anggur. Tetapi ketika dia sudah mengulurkan tangannya guna melakukan itu, dia merasakan adanya sebuah keinginan yang bahkan lebih besar untuk melakukan yang lain, yaitu berbaring di samping pohon itu pada saat tepat tengah hari dan tidur. Ini dilakukan Zarathustra, dan tidak lama setelah dia berbaring di atas tanah dalam keheningan dan kerimbunan kerumputan berwarna-warni, maka dia segera lupa akan kehausannya dan jatuh tertidur. Karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah petua Zarathustra, satu hal ada yang lebih penting dibanding hal lain. Hanya matanya yang tetap terbuka, karena mereka tidak lebih memandang dan mengagumi pohon dan cinta pohon anggur itu. Namun dalam ketidurannya itu, Zarathustra berkata begini pada hatinya, "Lembut-lembut, bukankah dunia baru saja menjadi sempurna? Apa yang telah terjadi padaku? Seperti sepotong sepoi lembut tak terlihat, menari di atas laut yang licin. Ringan bagaikan bulu, seperti itulah tidur menari di atas tubuhku. Mataku tidak tertutup, jiwaku dibiarkannya jaga, benar ringan bagaikan bulu. Ia membujukku, aku tidak tahu bagaimana ia menyentuhku dalam diriku dengan tangan mengusap lembut. Ia mendorongku sehingga jiwaku merentang keluar. Betapa panjang dan letihnya jiwaku tadinya. Jiwaku yang asing, apakah petang hari ketujuh datang kepadanya tepat pada tengah hari? Apakah ia telah berkelana terlalu lama dengan bahagia di antara hal-hal yang baik dan masak? Ia menenang dirinya keluar panjang-panjang, lebih panjang. Ia terbaring diam. Jiwaku yang asing, ia telah mencicip terlalu banyak hal-hal yang baik. Kesedihan kemasan ini menekannya, membuat mulutnya berkeriut seperti sebuah perahu yang memasuki teluk yang paling hening. Kini ia bersandar pada bumi, letih akan pelayarannya yang jauh dalam laut-laut kesangsian. Apakah bumi tidak lagi setia? Seperti perahu yang terbaring di tepi pantai, bersandar pada pantai, seekor laba-laba saja menjalin benangnya ke perahu itu dan daratan. Tidak diperlukan tali-tali yang lebih kuat. Seperti juga sebuah perahu letih beristirahat dalam teluk yang paling hening. Seperti itu pula kini aku beristirahat dekat dengan bumi, setia mempercaya, terbunul padanya dengan benang-benang paling halus. Oh kebahagiaan, maukah engkau menyanyi, oh jiwaku? Engkau terbang di rumput, tetapi ini sebuah rahasia. Saat hikmat, ketika kita seorang pengembala pun meniup serulingnya. Hati-hatilah, tengah hari yang panas tertidur di padang-padang, jangan menyanyi lembut, dunia itu sempurna. Jangan menyanyi, engkau burung rumput, oh jiwaku, bahkan jangan berbisik. Lihat saja lembut, tengah hari tertidur, ia menggerakkan mulutnya. Tidakkah dia baru saja minum setetes kebahagiaan emas tua yang coklat, setetes anggur kemasan, sesuatu meluncur melintasinya. Kebahagiaannya tertawa. Demikianlah tertawa yang baik itu, lembut. Kebahagiaan, betapa kecilnya syarat untuk kebahagiaan. Demikian aku pernah berkata dan menyangka diriku bijak. Tetapi itu penghujatan. Baru aku ketahui itu sekarang. Orang-orang bodoh yang bijaksana bisa berbicara lebih baik. Justru hal terkecil, paling halus, paling ringan, gerakan seekor cicak.
sebersit nafas, sesaat, sekejapan mata, sedikit menjadikan kebahagiaan yang terbaik, lembut. Apa telah terjadi padaku? Dengar, apakah waktu telah terbang? Tidakkah aku jatuh? Tidakkah aku sudah jatuh? Dengar, ke dalam sumur keabadian. Apa yang sedang terjadi padaku? Diam. Apakah ia menyengatku? Astaga, di hati. Oh, pecahlah. Hati setelah kebahagiaan itu, setelah sengatan itu. Apa? Tidakkah dunia baru saja menjadi sempurna, bulat dan masak? Oh, cincin bulat keemasan. Kemanakah dia terbang? Pergi, kejar dia. Pergi. Lembut, dan pada ketika ini Zarathustra meregang dirinya dan merasakan bahwa dia tertidur. Bangun, dia berkata pada dirinya. Bangun, penidur, engkau penidur saat tengah hari. Baiklah, ayo kaki-kaki tua, sudah saatnya dan sudah lewat, masih jauh yang harus engkau tempuh. Sudah puas tidurmu berapa lama? Separuh keabadian. Baiklah, ayo hati tuaku, karena untuk berapa lamanya setelah puas tidur seperti itu engkau akan puas bangun. Tapi dia tertidur lagi dan jiwanya membatahnya dan melawan dan berbaring lagi. Tinggallah aku sendiri. Tidakkah dunia baru saja menjadi sempurna? Oh, sempurna bagaikan bola bulat keemasan. Bangun, kata Zarathustra. Engkau maling kecil, engkau pemalas, masih meregang badan, menguap, mendesah, jatuh ke dalam sumur berdalam. Tetapi siapakah engkau, oh jiwaku? Dan pada ketika ini dia terkejut, karena sinar matahari dari langit telah menerpa wajahnya. Oh langit di atasku, dia berkata, mendesah dan duduk tegak. Apakah engkau mengawasiku? Apakah engkau mendengarkan jiwaku yang asing? Kapankah akan engkau minum tetes embun ini yang telah jatuh di atas semua hal-hal bumi? Kapankah akan engkau minum jiwa asing ini? Kapan sumur keabadian, jurang tengah hari yang tengah dan mengerikan? Kapankah akan engkau minum jiwaku kembali ke dalam dirimu? Demikian kata Zarathustra dan bangkit dari tempat tidurnya di samping pohon itu, seakan-akan bangun dari mabuk yang aneh. Dan lihatlah, matahari masih berada tepat di atas kepalanya. Namun dari keadaan itu, orang boleh menyimpulkan bahwa Zarathustra belum tidur terlalu lama. Bab selanjutnya, salam. Barulah ketika hari hampir petang, maka Zarathustra setelah lama mencari dan berkeliling dengan sia-sia kembali pulang ke rumahnya di gua. Tetapi ketika dia sudah berhadapan-hadapan dengan guanya, itu tidak sampai 20 langkah jauhnya terjadilah sesuatu yang paling tidak diharapkannya. Dia mendengar lagi jeritan putus asa itu dengan kerasnya, dan heran, kali ini suara itu datang dari guanya sendiri. Namun itu adalah sebuah jeritan yang paling aneh, panjang, memukul-mukul, dan Zarathustra bisa membedakan bahwa suara itu terdiri dari banyak suara, walau dari kejauhan terdengar bagaikan sebuah jeritan dari satu tenggorokan saja. Mendengar itu, Zarathustra meloncat ke guanya, dan lihatlah, sebuah pemandangan yang menakjubkan menunggunya setelah koor suara itu. Karena semua yang telah ditemuinya hari itu sedang duduk bersama raja di kanan dan kiri, penyihir tua, paus, pengemis sukarela, bayang-bayang, manusia nurani, nabi yang pemurung, dan keledai. Namun manusia terburuk telah meletakkan sebuah mahkota pada kepalanya dan mengalungkan 2 pita ungu di sekeliling dirinya. Karena seperti semua buruk rupa, dia senang menyamarkan dan memperindah diri. Tetapi di tengah-tengah kawanan sendu ini berdiri elangnya Zarathustra. Resah dan bulu-bulu sayapnya kusut, karena dia telah diminta menjawab berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kebanggaannya. Namun ular yang bijak itu bergelung di lehernya. Zarathustra memandang semua ini dengan sangat takjub. Namun kemudian dia memeriksa setiap tamunya dengan keingintahuan yang samar, membaca apa yang ada dalam jiwa-jiwa mereka, dan terlebih takjub lagi, sementara itu para tamu yang berkumpul itu telah bangkit dari duduk mereka dan dengan takzim menunggu Zarathustra berbicara. Namun Zarathustra berkata begini, engkau manusia-manusia putus asa, engkau manusia-manusia aneh. Jadi itu adalah jeritanmu yang aku dengar, dan kini aku tahu pula di mana mesti mencari dia yang aku cari hari ini dengan sia-sia. Manusia lebih tinggi itu. Dia duduk dalam guaku sendiri, manusia lebih tinggi itu. Tetapi kenapa aku mesti terkejut? Bukankah aku telah memancingnya datang kepadaku dengan saji-saji madu dan kicauan burung kebahagiaanku yang cerdik? Tetapi sampai tampak kepadaku, kalian masih canggung berkawan-kawan, kalian saling mengusik hati masing-masing, kalian penjerit putus asa. Ketika kalian duduk di sini bersama-sama, namun pertama-tama ada orang lain lagi yang harus datang, seorang yang akan membuat kalian tertawa lagi, seorang pelawak yang manis, ceria, seorang penari dan angin sepoi dan badut.
seorang bodoh tua atau lainnya yang kalian pikir. Tetapi maafkan aku, kalian manusia-manusia putus asa, karena aku mengucapkan di muka kalian kata-kata picik ini. Sungguh tidak menghormati tamu-tamu terhormat, tetapi kalian tidak menduga apa yang membuat hatiku nekat. Kalian sendiri yang membuatnya begitu, dan melihat kalian, maafkan aku untuk itu. Karena siapapun yang melihat manusia yang sedang berputus asa, dia menjadi berani memberi dorongan kepada manusia putus asa. Siapapun akan mengira dirinya cukup kuat untuk itu. Kepada aku kalian telah memberikan kekuatan ini, suatu hadiah tamu yang baik, tamu-tamuku yang mulia. Baiklah, jangan marah padaku bila aku tawarkan pada kalian suatu barang milikku. Inilah kerajaanku dan wilayahku, tetapi yang menjadi milikku akan menjadi milikmu untuk petang ini dan malam ini. Binatang-binatangku akan melayani kalian. Biarlah guaku menjadi tempat istirahat kalian. Tidak boleh ada yang putus asa di dapur dan di rumahku. Aku lindungi setiap orang dan binatang-binatang buasnya dalam wilayahku. Dan itulah hal pertama yang aku tawarkan kepada kalian, keamanan. Namun yang kedua adalah jari manisku. Dan bila mana engkau ambil itu, ambil seluruh tanganku. Baiklah, dan hatiku pula sebagai tambahannya. Selamat datang ke tempat ini. Selamat datang tamu-tamuku. Demikian kata Zarathustra dan tertawa dengan ramah dan nakal. Setelah sambutan ini, tamu-tamunya membungkuk sekali lagi dan berdiri diam dengan hormat. Namun Raja di kanan menjawab sebagai wakil mereka. Melihat cara engkau memberikan tangan dan sambutan, O Zarathustra, kami kenali engkau adalah Zarathustra. Engkau telah merendahkan dirimu di hadapan kami. Engkau hampir-hampir melukai penghormatan kami. Tapi siapa yang bisa merendahkan dirinya dengan sedemikian bangga seperti engkau? Sedangkan itu juga mengangkat derajat kami sendiri. Merupakan hiburan bagi mata-mata dan hati-hati kami. Sekedar untuk melihat ini, mau kami mendaki gunung yang lebih tinggi dibanding gunung ini. Karena kami datang untuk melihat-lihat pemandangan. Kami ingin melihat apa yang membuat mata-mata sedih menjadi bersinar. Dan lihatlah, jeritan putus asa kami sudah berhenti. Hati dan pikiran kami sudah terbuka dan gembira. Tidak banyak yang dibutuhkan hati-hati kami untuk menjadi berani. Tidak ada yang lebih menggembirakan tumbuh di bumi, O Zarathustra, kecuali kehendak yang teguh dan mulia itu. Itu adalah tertumbuhan bumi yang paling indah. Seluruh panorama menjadi indah hanya dengan satu pohon seperti itu. Kepada pohon cemara, O Zarathustra, aku bandingkan dia yang tumbuh seperti engkau, tinggi, pendiam, keras sendiri, dan kayu yang terlihat terbaik, termulia. Namun akhirnya menjangkau dengan cabang-cabang kuat, hijau, hingga menyatakan wilayah kekuasaannya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berani kepada angin dan badai dan apapun yang menghuni ketinggian-ketinggian itu, lalu menjawab dan lebih berani sebagai seorang penguasa, seorang pemenang. Oh, siapa yang tidak mau mendaki gunung tinggi guna melihat pohon-pohon seperti itu? Manusia muram pun dan yang sakit-sakitan menyembuhkan diri mereka di pohonmu, O Zarathustra. Dengan lirikanmu bahkan manusia yang gelisah menjadi tenang dan sembuh hatinya. Dan sungguh banyak mata pada dewasa ini diarahkan ke atas, ke gunungmu dan pohonmu. Muncul suatu kerinduan besar dan banyak yang bertanya, siapakah Zarathustra? Dan dia yang dalam telinganya telah engkau tuangkan lagu dan madumu. Semua manusia tersembunyi, para petapa dan pasangan petapa berkata serempak pada hati-hati mereka. Apakah Zarathustra masih hidup? Kini tidak ada gunanya hidup. Semua adalah satu. Segalanya sia-sia kecuali kalau kita hidup bersama Zarathustra. Kenapa dia tidak datang? Dia menyatakan diri sejak lama. Demikian orang banyak bertanya, apakah kesendirian telah menelannya atau barangkali kita masih mendatanginya? Kini kesendirian itu menyerah dan pecah dan tidak lagi menyimpan yang mati. Mereka yang bangkit kembali bisa dilihat di mana-mana. Kini gelombang-gelombang meninggi sekitar gununganmu, O Zarathustra, dan betapapun tingginya ketinggianmu, banyak yang bisa sampai padamu. Perahumu tidak akan pernah di tengah kering lebih lama lagi, dan bahwa kami para manusia putus asa kini telah datang ke guamu dan tidak lagi berputus asa. Itu hanya sebuah tanda dan firasat bahwa manusia-manusia yang lebih baik sedang dalam perjalanan kepadamu, karena ini sendiri sedang dalam perjalanan kepadamu. Sia-sia terakhir dari Tuhan di antara manusia, yaitu semua manusia yang mengalami kerinduan besar, kejijikan besar, kepuasan besar. Semua yang tidak ingin hidup kecuali
kalau mereka bisa belajar berpengharapan lagi, kecuali mereka belajar dari engkau, O Zarathustra, tentang pengharapan besar. Demikian kata raja di kanan dan memegang tangan Zarathustra untuk menciumnya. Tetapi Zarathustra mencegah pemujaannya dan mundur dengan terkejut, diam-diam dan tiba-tiba, seakan-akan melarikan diri ke tempat yang jauh. Tetapi sebentar, kemudian dia sudah bersama tamu-tamunya kembali, memandang mereka dengan mata jernih yang bertanya-tanya dan berkata, "Tamu-tamuku, kalian manusia-manusia lebih tinggi. Aku akan berbicara dengan tenang dalam bahasa Jerman yang sederhana kepadamu. Bukan kalianlah yang aku tunggu-tunggu di gunung-gunung ini." Terang dalam bahasa Jerman sederhana, "Tuhan, ampunilah kami," kata raja di kiri kepada dirinya pada ketika ini. Jelas dia tidak tahu bahasa Jerman tinggi, manusia bijak dari timur ini. Tetapi dia dimaksudkan dengan kasar dalam bahasa Jerman. Baiklah, dewasa ini, hal itu bukanlah selera yang terburuk. Sungguh kalian mungkin manusia-manusia lebih tinggi, Zarathustra melanjutkan. Tetapi bagiku kalian belum cukup tinggi dan kuat. Bagiku, yaitu bagi yang tak tertahankan, yang membisu di dalam diriku, tetapi yang tidak akan terus membisu. Dan jika kalian menjadi milikku, maka bukan sebagai tangan kananku, karena dia yang sendiri berdiri pada kaki-kaki sakit dan lemah, sebagaimana kalian yang pertama diinginkannya ialah apakah ia mengetahui atau menyembunyikan hal itu dari dirinya. Ia ingin dihemat. Namun, lengan dan kakiku tidak aku hematkan, aku tidak menghematkan pejuangan-pejuangku. Maka bagaimana bisa engkau cocok untuk pertempuranku? Dengan kalian aku mungkin merusak setiap kemenangan, dan sebagian dari kalian akan segera menyerah begitu mendengar pukulan keras tambur-tamburku. Kalian tidak cukup tampan atau bergaris keturunan cukup tinggi bagiku. Aku memerlukan cermin-cermin murni dan halus bagi ajaran-ajaranku. Di atas permukaan kalian, bahkan pantulan diriku sendiri tidak lurus. Banyak beban, banyak kenangan membongkokkan bahu-bahu kalian. Banyak cebol jahat mendekam di sudut-sudut kalian, dan terdapat sifat jelata bersembunyi dalam diri kalian. Dan walau kalian adalah tipe tinggi dan lebih tinggi, banyak dari dirimu bengkok dan cacat. Tidak ada tukang besi di dunia bisa memalu kalian menjadi baik dan lurus bagiku. Kalian hanya jembatan-jembatan, hendaknya manusia-manusia lebih tinggi dibanding kalian menyerang di atas kalian. Kalian adalah anak-anak tangga, maka janganlah marah terhadap dia yang memanjat kalian guna mencapai ketinggiannya. Dari benih kalian mungkin suatu hari akan tumbuh bagiku seorang putra sejati dan waris sempurna. Tetapi itu masih jauh di depan. Kalian sendiri bukanlah mereka yang memiliki warisanku dan namaku. Bukan kalian yang aku tunggu-tunggu di sini, di gunung-gunung ini. Bukan dengan kalian aku akan turun ke bawah untuk terakhir kali. Kalian telah datang kepadaku hanya sebagai pertanda-pertanda bahwa manusia-manusia lebih tinggi sedang dalam perjalanan kepadaku. Bukan manusia-manusia yang memendam kerinduan besar, kejijikan besar, kepuasan besar, dan apa-apa yang kalian sebut sisa-sisa Tuhan. Tidak, 3 kali tidak. Orang-orang lain yang aku tunggu di sini, di gunung-gunung ini, dan aku tidak akan mengangkat kakiku dari sini tanpa mereka. Aku tunggu manusia-manusia yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih jaya, lebih riang, lebih kokoh dari tubuh dan jiwanya. Singa-singa tertawalah yang harus datang. Oh tamu-tamuku, kalian manusia-manusia aneh, belumkah kalian dengar sesuatu apa tentang anak-anakku, dan bahkan mereka sedang dalam perjalanan kepadaku. Bicaralah denganku tentang kebunku, tentang kepulauan bahagia, tentang rasku yang baru. Kenapa kalian tidak berbicara tentang mereka? Hadiah tamu inilah yang aku tuntut dari cintamu, agar kalian bicara padaku tentang anak-anakku. Dalam mereka itu kaya, bagi mereka aku akan menjadi miskin. Apa saja aku mau berikan agar memiliki satu hal, anak-anak ini, kebun hidup ini, pohon-pohon kehidupan, kehendakku dan harapanku tertinggi ini. Demikian kata Zarathustra, dan tiba-tiba berhenti berkata-kata, karena kerinduannya menyerang dirinya, dan dia menutup mata dan mulutnya karena hatinya demikian terharu. Dan semua tamu-tamunya pun tetap tinggal diam dan berdiri diam dan kecewa. Hanya nabi tua itu mulai membuat isyarat-isyarat dengan tangannya dan raut wajahnya.